Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Alhamdulillah kita bisa berada di sini untuk sebuah obrolan yang insya Allah manfaat. Apalagi saya bersama Teguh Wisnu dari Garis 10. Kita akan membahas mengenai tema yaitu parenting nabawiyah. Masya Allah. Nah, gitu. Apalagi kita nggak cuma berdua, Iya, sama guru kita. Benar. Ustadz Budi Asari. Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Oh, ada nih, alhamdulillah. Ini waktunya mahal nih. Mahal nih waktunya. Kenapa? Karena Ustadz Budi, Masya Allah. Mana-mana terus ya. Nggak kemana-mana, maksudnya kita butuh waktu yang benar-benar Ustadz. Ya Masya Allah. Dia akhirnya dapat nih. Mumpung sama beliau kita langsung bikin 10 episode kayaknya. Di 20. Oh, 20. Masya Allah. Mas Ari, ini menarik ya. Yang bab kali ini ya. Ini bab kelima ya. Wah, tapi gini, gimana? Kalau sekarang nih mungkin ya, bahwa setiap rumah tangga itu kan kayak bawa kayak di kapal kapal laut ya. Selalu ada ombak-ombak ya kan. Ada ombak. Nah, pasti setiap masalah keluarga tuh pasti ada konfliknya, masalah segala macam nih. Iya. Sebelum berlanjut ibaratnya kita mau tanya dulu sama Ustadz nih, Ustadz. Ini kan konsep dari Ustadz ini parenting nabawiyah. Oke. Nah, parenting nabawiyah ini apa dulu nih, Ustadz? Namanya itu dulu kita kasih nama itu gimana ya ngasih nama itu? Karena parenting itu bahasa Inggris, nabawiyah itu bahasa Arab itu. Oh iya. Kalau bahasa Arabnya apa parenting? Usroh. Usroh itu artinya keluarga atau ailah. Ailah itu artinya keluarga. Kalau Arab banget orang Indonesia nggak akrab. Apalagi susah pakai ain, ailah. Susah. Ada ailah susahnya. Merek mobil. Tapi kita belajar bahasa Arab, Ustaz. Itu mobil keluarga berarti ya? Iya. Nyebut merek. Nggak mirip banget tuh, nggak mirip banget. Siap. Nanti siapa tahu dapat sponsor. Oh iya benar. Sebut lagi. Mau yang merek jangan. Gitu, makanya terus kemudian muncul kalau kata parenting tuh dia akrab. Ya, ini pertama kali saya munculkan 2011 sebenarnya. Dan memang kita ingin membuat kelas-kelas yang intensif buat keluarga-keluarga. Kan targetnya bukan memberi wawasan. Itu targetnya itu mengubah keluarga Muslim. Masya Allah. Nah. Karena kalau cuma memberi wawasan, saya kira saya cukup dengan ceramah saja. Ceramah di depan umum, depan sekian ribu orang itu cukup. Tapi tidak akan mengubah. Gitu. Tapi mengubah, dan itu keinginan itu alhamdulillah terbukti. Jadi kelas-kelas parenting yang kita buat itu subhanallah itu mengubah. Bahkan kadang-kadang tuh perubahannya saya ngeri-ngeri sedap juga itu. Karena orang berubah tuh bisa sampai maksudnya berubahnya benar-benar. Iya, tapi makanya kemudian kita jagain supaya perubahan itu nanti tidak dimanfaatkan oleh iblis lagi. Oke. Ya. Kan orang berubah, orang hijrah itu kan nanti iblis bilang susah kan, makanya gitu kan. Tak tunggu di pengkolan gitu. Tungguin pengkolan gitu. Malah pasti ada godaannya lagi Ustaz ya ketika berubah itu ya Ustaz ya. Iya, otomatis lah. Mana iblis mau segampang dibiarkan dengan semudah itu. Nah, waktu Nabi hijrah itu kan sebelum Nabi hijrah iblis datang langsung nggak pakai wakil, tidak diwakilkan pada siapapun, ya kan? Tapi datang sendiri, ya kan, berupa orang tua yang bijaksana, yang wibawa, penuh ilmu, hikmah, gitu kan? Datang hanya untuk ikut rapat Quraisy menggagalkan hijrah Rasul. Oh begitu. Iya. Tapi Rasulullah udah tahu kalau itu iblis. Enggak, tapi nggak tahu kedatangan itu, nggak tahu karena si iblis itu langsung datangnya ke kalau di kita majelis parlemennya Quraisy lah. Oh. Namanya Darun Nadwa. Gitu. Oh gitu. Sampai Rasulullah aja diuji gitu langsung. Tapi tema kita bukan hijrah hari ini. Bukan. Takutnya kita melenceng ke sana. Kita balikin dulu nih. Parenting lagi. Kan tema parenting nabawiyah. Soalnya menarik kalau Ustadz udah ngomong ke suatu hal ini, kita tuh bawaannya kayak pengen ngorek-ngorek lagi kan gitu. Karena dalam ya. Wah, dan detail. Yang ceritakan beliau selalu yang kita belum tahu itu yang kepengen kita jadi bikin kita kepo. Iya, gitu benar kan. banget. Nah, Ustadz bilang tadi dari 2011. Iya. Dan sudah terbukti bahwa sekarang ini Masya Allah udah berapa sekolah tuh deh sekarang? Berapa kota ya? Oh, kalau itu lain lagi. Kalau parenting nabawiyah ini kan memang untuk keluarga. Itu yang akademi itu ya Ustaz? Iya, kita namakannya begitulah namanya itu nama aja ya kan. Kita sebut apalah namanya. Oh, akademi keluarga lah gitu. Keluarga. Dan
Kemudian belajar serius gitu sampai kemudian kita kawal kira-kira kalau jadi bukan hanya bukan hanya kita kasih tips gitu. Tapi kita berikan kaidah dasarnya dalam Islam begini cara pandangnya. Kemudian nanti kalau ada hal yang sifatnya teknis sekali ya kita bisa diskusi, bisa bicara, kita kawal terus sampai betul-betul keluarga itu on the track gitu loh. Di atas kebenaran itu. Ya. Nah, gitu. Kalau dari 2011 sampai sekarang berarti kan udah teruji, Ji. Udah teruji. Tapi ada satu poin. Jadi satu poinnya adalah titik tekannya dari nama itu. Bahwa ini namanya parenting nabawiyah itu. Saya berkomitmen untuk tidak mengambil literatur kecuali dari Nabi. Oh ya, kenapa namanya nabawiyah? Karena Nabawiyah. referensinya langsung Nabi atau siapapun keluarga-keluarga orang besar di sepanjang sejarah Islam yang menginduknya juga ke Nabi. Nah, berarti ilmunya dari situ semua, referensinya dari situ begitulah, semua. Begitulah itu kita tenang. Makanya saya pernah ada satu buku yang saya nulis tentang remaja, nggak ada yang remaja. Oh, remaja. Yang tema remaja, saya nggak cocok sama Mas Ari tuh. Hah? Nggak remaja lagi soalnya. kalau saya lahir langsung tua. Biar puas ya. Itu remaja itu saya kasih judulnya kan remaja antara Hijaz dan Amerika. Itu ada pembaca-pembaca itu ada yang unik komentarnya. Salah satu komentarnya gini, Ustadz saya ini sudah membaca atau bahkan ikut seminar, pelatihan, workshop tentang remaja. Tapi buku antum ini buku paling aneh yang pernah saya baca tentang kok begini cara pandang tentang remaja. Terus dia bilang, kok bisa begini Ustadz? Gimana nih kesimpulannya jauh banget dari semua. Kalau semua yang pernah saya dengar itu mirip-mirip lah. Buku-buku yang saya baca ini kok lain banget itu. Kenapa? Saya bilang gampang, buku halaman paling terakhir. Isinya apa halaman paling belakang? Apa tuh? Kalau buku halaman paling belakang penutup. Daftar isi. Daftar isi. Bukan daftar isi. Referensi. Saya bilang referensi itu itulah yang menentukan isinya jadi begini. Oh, Masya Allah. Yang Anda dengerin, yang Anda baca itu referensinya sama. Tapi lihatlah, nggak ada referensi itu di sini dan referensi saya nggak ada di sana. Oh, ya. Jadi ini masalah referensi nih Mas. Benar. Sehingga masalah gini, keluarga kita ini masalah ketika referensinya bermasalah. Nah, itu masuk akal. Masuk akal. Apalagi gini, kalau kita ngomong mengenai keluarga nabawiyah, berarti referensinya dari Rasulullah SAW. Jadi ibaratnya referensinya karena dari Nabi. Kadang-kadang orang yang memiliki pola referensi yang berbeda atau sudut pandang berbeda akan menganggap ini kok aneh ya gitu ibaratnya. Kok beda ya gitu. Itu berarti hanya perbedaan pandangan dari sudut pandang yang berbeda, tapi hasilnya pun pasti jadi berbeda saja. Jauh lah. Nah, cara untuk memberikan pemahaman kepada yang sudut pandangnya berbeda, kebanyakan orang tuh baru lihat awalnya, belum sampai ke result udah judgment. Nah, itu bagaimana cara untuk memberikan orang pemahaman nih? Pola yang saya tahu biasanya begini, tiba-tiba ada pola begini, which is itu dari Rasulullah misalnya kan? Kok berbeda ya gitu? Belum sampai ke hasil, udah judgment di tengah. Tapi ketika tahu hasilnya, oh hasilnya benar gitu. Nah, bagaimana supaya tetap ada hook gitu ke orang untuk tetap pegangan di situ, nggak lepas sebelum sampai ke hasil itu gimana cara memberikan keyakinannya? Itu menariknya metode Qur'ani. Quran itu kan gini ya. Orang maunya dulu Nabi SAW waktu dapat wahyu pertama kan di Mekah ya. Di Mekah kan ketemunya sama orang-orang Quraisy nih. Orang-orang Quraisy kalau dikasih teori, yang terjadi kan ujung-ujungnya sehebat-hebatnya debat aja kan. Iya. Mereka nggak setuju, nggak cocok, debat aja. Oh, bernarasi ya ujung-ujungnya. Ya kan? Nah, iya kan ujungnya debat. Dan debat itu pelerainya apa yang bisa melerai di antara kita? Memang kita ini berangkat dari pijakan yang berbeda. Ya kan? Itulah mengapa di ayat-ayat Makkiyah yang turun di Mekah itu kebanyakan bukan teori. Tapi kebanyakan adalah sejarah. Kenapa? Kalau sejarah itu sudah teruji secara empirik. Oh iya. Kamu begini hasilnya sudah pernah ada. Kalau kamu begini hasil sudah pernah ada gitu loh. Oke, ya sudah. Ayo kalau nggak percaya sekarang kita coba. Karena ini sesuatu yang sudah empiris, sudah pernah terjadi. Ya dari A sampai Z, dari mulai sebab sampai akibat semua sudah ada. Sebab akibatnya kayak gini. Itu makanya kalau mau belajar tentang teori parenting pun sama. Sama. Kalau saya berteori, ya tetap saya sampaikan teorinya begini, oke. Tapi ujungnya paling debat.
Nggak apa-apa. Oh, iya. Siap, argumentasi siap. Cuma yang lebih dari itu adalah kita berikan banyak sekali contoh keluarga-keluarga yang berhasil dengan konsep begini. Oh, gitu. Yang tertingginya Rasul SAW. Benar. Jadi memang benar aja ya. Kita punya ilmu parenting biar keturunan kita jadi orang-orang hebat, keluarga kita jadi keluarga yang hebat. Jadi kita punya ilmu parenting bukan kita bisa jadi orang debat. Tinggal resultnya mau apa dulu gitu ya kan? Iya. Ya benar. Karena apapun itu kan pasti ada ilmunya, Ustaz ya. Pasti. Karena selama ini bahkan memang penting, ini menarik nih kalau misal sedikit kalau kita bahas akademi apa tadi akademi keluarga. Karena selama ini kita kalau nikah kan selama ini hanya nanya sama orang-orang yang sudah menikah, yang sudah punya pengalaman. Tapi yang berpengalaman selama menikah itu pasti punya masalah dan dia juga bingung bagaimana menyelesaikan masalah tersebut gitu kan. Kebetulan aja keluarnya survive gitu. Iya, iya makanya. Dan referensinya juga menurut asumsi mereka gitu loh. Nah, ini yang jadi bahaya juga sebenarnya karena pentingnya nih kita setiap apapun yang kita lakukan harus ada ilmunya. Bahkan waktu itu saya pernah dengar kalau ibadah paling lama itu adalah ibadah menikah. Nah, maksudnya dalam arti kan dalam pernikahan ini kan ibadahnya Masya Allah gitu. Dan lama sekali gitu. Dan kesabaran juga diuji di sini gitu kan. Iya, dan lama itu bukan cuma di dunia loh. Ada hal-hal yang sudah berhenti di dunia. Ibadah itu udah habis di dunia. Di surga udah gak diminta lagi. Gitu. Pernah nggak dengar ada ayat atau hadis tentang nanti di surga kita masih disuruh sholat? Nah itu nggak pernah tuh. Nggak pernah kan? Nggak pernah. Nggak pernah. Pernah nggak dengar kalau di surga itu nanti Allah masih bilang di surga masih perlu kesabaran? Enggak. Belum. Karena semua kenikmatan, kenikmatan kok sabar. Iya. Sabar itu biasanya musibah, ya kan? Masalah, pandemi ya sabar, ya kan? Iya. Lagi dikasih nikmat, sabar nggak? Bukan sabar lah. Gini aja terus kan? gitu. Iya. Tapi kalau keluarga bareng sampai ke surga. Bareng sampai ke surga. Gitu. Waduh. Masya Allah. Iya. Bahkan beda level dunia surga. Dan bapak sama anak beda level surga. Itu sama Allah dipertemukan. Allah disatukan. Kenapa? Karena kalau berpisah jauh tuh orang tua nggak nyaman karena nyari anaknya di mana. Iya. Itu ikut yang paling tinggi berarti Ustaz ya? Oh iya. Iya ikut alhamdulillah. Bukan yang paling rendah kan? Makanya gitu, kita harus tahu diri tuh. Jadi kira-kira kalau kita ini kalau masuk surga di mana ya gitu. Nah, anak-anak kita suruh ngatrol gitu ke atas. Iya, benar. Oh, benar. Gitu. Waduh, ini makin jelas ya. Kalau orang kuat bilang belajar dari pengalaman, yang itu yang biasanya orang dengar. Berarti Ustadz ini ngajarin kita belajar dari pengalaman Rasulullah. Belajar dari pengalaman. Sesimpel itu. Jadi quote terakhirnya dari parenting Nabawiyah aja belajar dari pengalaman keluarga Rasulullah. Berarti begitu, Ustaz? Betul. Masya Allah. Dan para nabi Ustaz ya. Betul. Nabi. Benar. Ada beberapa kisah kan karena kalau kita melihat kan kayak misalnya ini mohon maaf Ustaz, kalau salah dikoreksi tolong ya Ustaz ya, kayak Nabi Ibrahim dan istrinya itu kan suatu cerita bagaimana tidak lama ketemu Ismail, ketika ketemu disuruh sembelih kan itu hal yang waduh. Terus ketika udah gak lama ketemu sama istrinya, anaknya hanya dikasih kode tapi paham artinya apa. Kode kan kadang-kadang kita maksudnya apa ya? Disuruh ganti ini apa ya? Itu kan berarti kedekatannya tuh bener. Masya Allah. Bayangin Ji, udah lama gak ketemu orang tua, ditelepon. Ri, apa Pak? Besok kamu kita sebelah ya? Ini siapa ya? Gue belum yakin itu bapak saya gitu. Bapak apa bukan ya, kita juga gak tahu, gak pernah ketemu. Datang mau nyuruh sebelah gitu kan. Bukan minta ngapain kayak gitu, tolong anterin, tolong jemput, tolong apa nih. Besok bisa gak kamu jam 10 ada acara gak? Enggak ada acara. Oh, besok ikut bapak ya, bapak mau sembelih gitu. Mungkin kan gitu. Maksudnya simpel itu, dia bakal menyerahkan, oke, yuk, enggak apa-apa, menyerahkan diri. Bahkan tanpa banyak ketemu, rasa sayangnya sama ayahnya begitu tebel gitu. Sangat. Nah, itu banyak pelajaran yang bisa. Terkadang itu nggak masuk logika loh Mas. Kalau menurut saya tadi, maksudnya dalam arti kita yang sering ketemu dan berdialog aja, Ustaz. Anak-anak tuh mungkin kan kadang yang gimana gitu, nurut ya, masalah nurut Ustaz. Ini udah lama nggak ketemu disuruh beli. Kalau gimana tuh ya? Aduh, kadang-kadang tuh, aduh ya Allah. Sekarang kita banyak teman-teman gitu ya, keluarga gitu, ketemu setiap hari sama anaknya, disuruh nggak mau, lebih nurut sama gadget. Padahal ketemu tiap hari. Oh, tolong ambilin sendal aja.
Sorry lagi gitu kan, nggak mau sama orang tua. Lah ini nggak pernah ketemu, dimintanya sembelih. Nah itu kan sebuah perbandingan yang bisa dibilang bumi sama langit. Iya. Nah mungkin dengan adanya parenting nabawiyah ini mulai mengarah nih. Kenapa sih keluarga para nabi itu bisa begitu patuhnya, bisa begitu hasilnya juga jadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang pemimpin umat gitu kan segala macam. Jadi sementara kita hidup hanya diminta untuk mempelajari pola yang sudah ada gitu. Nah, berarti kira-kira awalnya berkeluarga itu apa sih yang harus kita konsepkan dulu gitu. Ibaratnya apakah kita harus punya visi yang sama atau apa gimana? Kan kita nikah nih. Kadang-kadang orang nikah karena suka doang gitu ya. Harus dong. Iya, maksudnya ada juga setidaknya kan? Tertarik ya Ustaz ya. Oh iya. Kalau nggak tertarik tiba-tiba kalau tertarik itu harus. Makanya nanti makanya dalam Islam itu ada syariat nazar kan. Iya, nazar. Melihat. Ya kan di kita itu yang tenar bukan nazar. Hari ini tuh asal orang tuh merasa yang udah mulai dekat sama Islam itu yang dikenal kata ta'aruf kan. Iya. Ta'aruf tuh nggak ada di dalam literatur Islam. Oh nggak ada? Nggak ada, San? Kasih ke saya kalau ada. Nah ini unik nih. Ini baru lagi nih. Kita ngomongin pola, ini pola lebih baru lagi. Nah, ta'aruf itu nggak ada ya? Nggak ada. Ini belum masuk ke pernikahan nih, di awal dulu ya. Emang enak yang ngerjain gini kan? Ini sebelum kita masuk nih ke dunia masalah pernikahan segala macam, menikah. Ini sebelumnya bahkan nih. Iya. Ta'aruf aja itu nggak ada. Nggak ada. Bagaimana sih jadinya? Langsung langkah pertama itu memang nazar, Ustaz. Jadi artinya ta'aruf itu nanti kan saling mengenalkan. Iya, saling berkenalan. Kata-kata itu bukan kata-kata sakral. Oh. Gitu loh, bukan kata-kata sakral. Makanya hari ini akhirnya kata ta'aruf itu udah melenceng jauh. Gitu loh. Sebenarnya ini kan ta'aruf hari ini tuh sebenarnya pacaran Islami lah. Sebenarnya pacaran juga gitu loh sebenarnya. Bukan ta'aruf juga yang benar jadi. Kan gitu kan. Kalau nazar itu melihat itu lisan Rasul langsung loh. Iya. Ya kan? Kata Nabi, "Unzur ilaiha fa innahu ahra an yu'dama bainakuma." Ketika ada sahabat yang mau nikah, kata Nabi, "Kamu udah lihat dia belum calonmu?" Belum ya Rasulullah. Kata Nabi, "Lihat dulu." Karena kalau kamu melihat itu akan membuat keluargamu lebih awet, lebih langgeng. Oh. Nah, gitu. Itu tadi kata suka, saya belain Mas Wisnu. Jadi suka dulu tadi gitu. Iya kan? Jadi awal tuh lihat dulu gitu ya. Lihat dulu. Kalau kita nggak berkenan berarti boleh kalau nggak jadi gitu. Oh iya. Lah iya. Misalnya pas lagi lihat, waduh matanya doang kayaknya cantik nih. Buka. Gitu. Pasti buka. Beda gitu. Itu nggak jadi boleh? Boleh. Oh. Karena baru stepnya baru itu Ustaz ya. Yang penting waktu dia mau nazar kan, yang penting dia nggak main-main. Bahwa benar saya mau menikah. Oh iya, tetap niat ya Ustaz. Iya, niat saya tidak sedang mempermainkan wanita gitu ya. Jadi nggak ada istilah beli kucing dalam karung tuh nggak ada. Oh gitu. Nggak ada. Salah persepsi orang. Nggak ada. Salah persepsi. Karena persepsinya itu Ustaz. Apa tuh? Persepsinya ta'aruf itu beli kucing dalam karung. Itu dia kenapa saya bilang ta'aruf. Maksudnya bukan beli ya. Tapi itu mungkin orang merubah konsep itu jadi terlihat seperti sesuatu yang kurang mengenakan dari situnya kali ya. Ya ada yang pleset-plesetin lah. Plesetin ya. Situ, padahal ternyata kita ngelihat dulu harus kan itu suatu perintah berarti Ustaz kan? Perintah Nabi. Perintah berarti. Perintah Nabi. Kamu lihat dulu calonmu. Oh. Iya, lihat dulu. Kalau fotonya doang Ustaz? Hah? Enggak harus. Asal antum ridho nggak apa-apa ya kan? Fisik dong. Antum ridho nggak lihat fotonya doang. Kalau ridho nggak apa-apa. Oh gitu. Harus ketemu kayaknya. Tapi sih memang tapi memang Ahsan harus ketemu. Itu lebih baik ketemu karena kan terlihat ya. Bukan hanya wajah, tapi kan juga postur segala macam itu. Oh. Di foto itu sampai foto diedit lagi kan? Oh iya, ada kemarin ada kejadian itu yang viral di sosmed ya. Yang viral di sosmed ternyata editnya terlalu bagus. Gitu kan bukan edit terlalu bagus, bahkan ketika aslinya foto-foto orang. Astagfirullah, serius. Bener, terus itu penipuan dong. Terus ketemu. Jadi pas lagi video call, pakai ini orang. cadar. Video call pakai cadar, tapi kalau di foto dianya aslinya pakai foto orang. Memang matanya agak mirip. Jadi pas ketemu dia kecewa gitu. Itu viral kok. Yang TKW dia. TKI. Oke. Gitu. Tapi intinya ya harus melihat, tertarik, ada ketertarikan ya Ustaz ya. Iya. Kayak ada
Iya, kan ada deknya dikit ya. Berarti emang harus ketemu langsung ya? Ketemu dong. Ketemu serkapang. Soalnya kan kita mau spend waktu seumur hidup sama dia. Harus yang kita klik gitu ya. Makanya kemudian kita buatin Akademi Cinta itu. Nah, ini yang sebelum nikah? Ini sebelum setelah nikah, setelah nikah, dan untuk menjaga supaya awet setelah pernikahan itu lama. Akademi Cinta, wah boleh. Akademi Cinta. Wah, ini banyak jomblo, Ustaz. Banyak jomblo yang kalau ada kabar pernikahan suka jedotin kepala ke tembok nih banyak. Tapi Akademi Cinta ini bukan hanya untuk jomblo, untuk kita juga penting. Oh gitu. Oh iya, Kita juga karena penting. tadi masalah menjaga kan. Saya makanya saya bilang kan. Coba tuh Rasul waktu bermesraan dalam tanda kutip yang baik ya. Artinya Aisyah dagunya di pundak Nabi. Terus ke depan tuh ngelihat sahabat lagi pada latihan tombak gitu. Iya. Berapa umur Nabi waktu itu? Sudah lumayan berumur. Nabi itu hijrah ke Madinah aja 53 tahun. Gitu. Hari ini Nabi berkali-kali Nabi bilang ke Aisyah, udah belum? Gitu. Kan yang dari sini nih. Iya. Kata Nabi, Aisyah tuh bilang, lihat kalimat keren banget. Aisyah bilang gini, sebenarnya saya tuh nggak suka nonton itu. Ngapain itu kan tombak laki-laki banget gitu, laki-laki main tarian perang lah istilahnya. Kata Aisyah, saya nggak suka, nggak mau nonton gituan. Cuma agar semua istri-istri Nabi tahu betapa dekatnya saya sama dengan Nabi itu. Gitu. Lagi pamer kekuasaan. Jadi mereka pun ada. Tapi gini Mas, teori ini antum berdua sih nggak akan paham. Kan nggak ada saingannya. Nggak. Langsung case close. Kita mau ngebahas gitu. Kalau calon saingan boleh nggak sih? Nggak ikut ikutan ya. Mas Ari katanya ada calon saingan katanya Mas. Saya tidur di keset sama kucing. Waduh, ini menunjukkan ya, itu Rasulullah itu berarti umur 50-an. 50. Oh, lebih. Udah lebih berarti ya. Lebih. Berarti sebentar lebih. Masya Allah. Artinya gini loh, saya tidak pernah ada kata tua untuk bicara cinta. Dalam. Gitu. Beliau segitu lagi mateng-matengnya aja, lagi keren-kerennya gitu. Jadi kita tuh mesti. Bedanya berapa Ustaz antara Nabi Muhammad SAW sama Aisyah? Tujuan pertanyaan ini apa? Enggak. Enggak nanya. Siapa tahu ada tuh. Enggak gini, kalau pertanyaan tuh. Waduh. Kita kayak bahas langsung nih inspirasi rumah. Iya siap. Iya, kita cahaya. Kita masuk poin ini aja. Langsung ke laptop ya kan. Saya boleh WhatsApp Pak Mark Sungkar. Enggak soalnya. Udah ada. Oh, beliau lebih jago juga. Ketika kita menikah, apalagi kita siap. nih yang kalau dari ini bisa diedit kan? Enggak usah. Justru ini enggak boleh diedit. Iya. Biar ini jadi sesuatu perbincangan yang wajar ngomongin begini. Karena salut sama papa mertua. Oh gitu. Salut. Makanya pengen nanya dia berapa umur. Nah, itu. Tuh, beliau segitu kemudian waduh, energinya kuat banget. Masya Allah. Waduh, antum kan belum tentu. Udah aja. Iya. Sekarang gini, kalau dari kalau kita ngobrol sama Ustaz aja ya, kelihatan banget bahwa dalam berkeluarga itu harus fully pack konsep. Jadi semuanya itu semua hal tuh detail, nggak ada yang tanpa pengaturan. Konsepnya jelas. Nah, untuk kita nih yang udah terlambat ibaratnya, kita udah berapa tahun menikah, konsep ini kita masih abu-abu gitu. Maksudnya kita menjalani konsepnya setahu kita doang kan gitu, tanpa kalau yang dari awal menyusun udah jelas gitu kan, semuanya perjalanan udah di polanya ke sini segala macam. Nah, kalau kita ini kan sudah berjalan menikahnya Ustaz. Nah, gitu. Sedangkan konsep tersebut mungkin ketika kita tancapkan tuh belum seperti konsep yang sebenarnya semestinya dilakukan gitu. Iya. Nah, kita mulai dari mana nih Ustaz? Gitu. Nggak belum nyampe yang tadi yang lebih muda itu belum terjawab. belum ya. Dari mana mulainya ya? Ini kan sebenarnya menyikapi keterlanjuran. Keterlanjuran. Selain gitu kan. Saya itu mungkin ini karena fenomena ya. Saya ngisi di berbagai kota dulu. Saya masih keliling-keliling ke berbagai kota di Indonesia itu. Asal bicara parenting tuh, selalu muncul pertanyaannya itu. Ya gimana dong Ustaz? Ya anak saya udah besar. Ya gimana dong gitu. Jadi gimana cara menyikapi itu? Nah memang nampaknya saya selalu bilang gini. Pertama ini untuk Anda nih yang merasa bahwa ini udah terlanjur salah lah atau kurang pas lah gitu ya, atau telat atau sudah terlewat gitu ya.
Saya bilang gini, saya kasih ilustrasi. Saya bilang. Ini gampang lah. Ilustrasinya itu kayak orang mau ke bandara, mau terbang nih kita, ya kan? Ternyata lihat jam ini telat nih, wah nggak keburu nih. Ini kalau pakai jalan biasa nggak keburu, betul kan? Benar. Iya. Apa yang dilakukan? Cari jalan paling cepat. bandara lain. Cakep nih. Ini jawabannya tuh ini bukan out of the box nih. Ini no box nih. Keren ini. Karena ini jawaban sepanjang saya keliling Indonesia dan keluar Indonesia belum pernah dengar ini. Padahal bandaranya nggak ada penerbangan ya, Ustaz. Nah, makanya baru tutup bandaranya coba. Gimana sih Ustaz? Kira-kira. Ya kalau telat maksudnya cari jalan yang paling cepat ya, Ustaz kan? Otomatis kan? dia harus berpikir keras kan. Iya. Gimana caranya saya nggak telat nih. Iya. Misalnya ganti transportasi gitu. Apapun, entah ganti transportasi lah, turun lah, mungkin naik motor lah, apalah segala macam gitu kan. Pokoknya berpikir begitu kerasnya bagaimana saya berjalan dengan jalan yang tidak biasa. Saya tidak melalui jalur kebanyakan orang lalui. Kenapa? Saya udah telat. Kalau lewat sini udah pasti telat. Iyalah. Orang lain lewat jalur ini mau ke bandara karena dia masih jam nanti penerbangannya. Oke. Oh, jadi misalnya macet di jalanan ini, kita udah tinggal setengah jam nih misalnya. Betul. Jadi kita ini kan karena sudah telat istilahnya nih, telat nih udah. Ilmu parenting juga udah telat udah gitu. Nah, itu harus menempuh jalur yang tidak biasa. Nah, Harus contohnya yang berani. tidak biasa tuh yang gimana? Ustaz? Contoh ya kan, contoh gini. Sebenarnya sebelum itu ada sebenarnya sih. Apa tuh? Sebelum itu sebenarnya gini, kalau kita yakin kita salah, orang salah itu kalau dalam Islam disuruh ngapain? Istighfar. Istighfar. Oh. Istighfar dulu, tobat dulu. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya kan? Itu jadi suruh tobat dulu, kita tobat dulu. Karena kalau sudah tobat itu insya Allah jalan berikutnya dimudahkan. Oh. Saya sering bilang ayat di Istighfar surat dulu ya. Surat Iya. Nuh, Ustaz. Enggak, surat At-Tahrim. Oh, surat Tahrim. Ya, surat At-Tahrim itu kan ayatnya kan itu. Wahai orang beriman, ya alladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayiatikum wa yudkhilakum jannat. Wahai orang beriman, taubatlah pada Allah dengan taubat nasuha, semoga Allah ampuni kalian dan semoga Allah masukkan kalian ke dalam surganya. Saya bilang, wong surga saja kita dikasih, apalagi cuma urusan didik anak istri ya. Gitu, surga aja dikasih loh sama Allah gitu. Maka mudah-mudahan kalau kita sadari ya Allah saya salah, ya Allah astagfirullahaladzim, istighfar yang banyak ya kan, mohon ampun ya Allah, ini amanah keluarga yang ternyata saya nggak ngerti ilmunya, tapi ternyata udah terlanjur sebagiannya salah. Nah mudah-mudahan kalau kita taubati betul, nanti Allah tunjukkan jalannya. Gimana cara memperbaikinya? Itu satu tuh. Yang kedua baru tadi teknisnya, jangan tempuh jalan biasa dong. Jalan biasa tuh ya, umpamanya gini, saya nyekolahkan anak, jalan biasa ya sekolah apa ya, TK, SD, SMP, SMA. Kuliah S1, S2, S3 kan gitu kan. Itu sekolah biasa, jalan sekolah biasa. Sementara kita lihat, wah ini nggak masuk nih. Maka jangan tempuh jalan itu. Kalau kita betul ingin sesuatu yang istimewa dari generasi kita, bahkan saya bilang, kalau betul Anda ingin anak Anda baik dan Anda sadar sekarang ilmunya ternyata Anda salah, jangan nanggung-nanggung, berhentiin aja kuliahnya. Loh ya dong, Harus ekstrim ya? Loh, maksud saya sebenarnya bukan ekstrim sih, bahasanya apa ya? Bukan ekstrim, bukan. Berani ambil keputusan. Ya berani lah. Berani keputusan. Tadi kan telat ke bandara telat. Ini kalau saya terusin nih naik mobil nih, macet. Udah pasti ketinggalan. Udah aku turun di sini, cegat kendaraan, motor apa, ayo. Yuk, naik motor. Nah, umpamanya ambil keputusan. Enggak nyaman ya, iya enggak nyaman. Tapi ente telat masalahnya ini udah gitu. Nah iya, kalau misalnya tuh kalau kayak begitu tuh ekstrimnya kayak begitu bisa dijalanin. Misalnya keluar macet nih, keluar dari mobil, lompat keluar jalan tol, cari ojek misalnya gitu kan, harus dijalanin tuh. Kalau enggak ya nggak nyampe. Gitu lompat keluar jalan tol ya. Keluar, iya kan macet. Iya. Lompat jalan tolnya tinggi lagi. Jangan cari yang tinggi. Tapi paling keren emang cari bandara lain, saat itu paling keren. Seumur hidup baru dengar saya itu. Sampai seumur saya sekarang nih, luar biasa. Iya. Cilandak, kita mau ke Surabaya nih. Iya. Macet nih ke bandara. Cari Halim. Iya. Nah, pas di Halim nggak ada kan. Apa telat? Nggak nyampe dong kita. Oh, jadi salah satunya itu adalah dari pendidikan dulu ya. Yang awal. Jadi contoh aja. Contoh. Jangan berpikirnya linear seperti yang lain. Iya, oke. Gitu. Karena kita udah telat nih, gitu lah. Ini udah sampai segini, kemudian masih begini.
Jadi jangan berpikir sama kayak yang lain. Itu aja maksudnya. Tapi malah saya ngerasa poin penting satunya istighfar nih yang suka kita kelewatan, Mas. Kalau menurut saya Ustaz ya. Karena saya bilang kita ini nggak adil, Mas. Orang tua nih sebagai orang tua sering nggak adil. Saya sering bilang kasih contoh kalau lagi lebaran. Lagi lebaran ini suruh sungkem tuh, suruh minta maaf anaknya. Sini Tong, salah banyak lu sini. Iya benar, sini minta maaf, cium kaki tuh. Saya bilang itu nggak adil. Kenapa nggak adil? Kenapa yang minta maaf cuma anak orang tua? Emang orang tua benar semua? Lah anak rusak kayak gini gara-gara bapak ibunya nggak ngerti didik anak kan? Dalam. Kenapa nggak bapak ibunya juga? Ayah juga minta maaf ya nak. Gara-gara ayah ini ilmu jadi keayahannya tidak baik. Kemudian kau belum terlalu istimewa dalam sudut pandang Islam. Jadi mohon dimaafkan ya gitu. Nanti yuk kita bersama untuk memperbaiki jalan ini, kan indah. Jadi yuk kita buat ini lebaran berkeadilan, Pak. Iya. Supaya lebih adil gitu loh. Iya benar. Jangan cuma anak suruh minta maaf, orang tua emang benar semua. Padahal orang tua juga bisa durhaka sama anak Ustaz ya. Selama ini kan kita berpikir anak durhaka sama orang tua. Itu pentingnya ilmu sih ya. Pentingnya ilmu. Jadi kan selama ini kita tuh menjalankan pola-pola yang sudah biasa dijalankan, gitu. Dan mungkin di luar ini karena kita belum ada ilmunya, kita ngerasa ya polanya begini ya benar kan gitu kan. Wah, salah satunya itu apa aja saat yang perlu diperbaiki untuk merubah jalur ini, untuk bikin lebih cepat lagi gitu. Kan tadi satu pendidikan contohnya, apa aja tuh yang perlu dibongkar? Iya, kan memang gini kan. Sebenarnya kan memang semua hal itu apapun lah ya, umpamanya kita punya perusahaan, umpamanya gitu ya. Kan perusahaan kan juga sebelum kita menjalankan perusahaan itu kan jelas ya. Kayak orang bikin perusahaan lah gitu ya. Perusahaan tuh apa tiba-tiba kita buka. Kita jualan, kita produksi, kan enggak gitu. Pasti ada perencanaan dulu yang matang. Persis sama di keluarga muslim itu juga ada perencanaan yang matang, ada tema visi misi di sana. Iya. Ya baru begitu seterusnya. Ini bangun keluarga loh. Iya, saya sering gampang ini paling gampang karena ini Quran banget. Pendidikan apapun itu ya, generasi inilah termasuk anak-anak kita, termasuk keluarga kita. Pendidikan itu oleh Allah SWT diibaratkan seperti menanam tanaman. Itu kita bisa baca di antaranya di surat akhir surat Al-Fat. Ayat yang kita juga sering dengar, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kuffar ruhama bainahum seterusnya. Di salah satu kata-katanya itu Allah itu kan panjang ayatnya, penutupnya tentang Muhammad Rasulullah dan orang-orang yang bersamanya. Itu para sahabat, hasil didikan Nabi Muhammad. Ya, di situ ada dua penjelasan. Yang tercatat di dalam Taurat begini, yang tercatat di dalam Injil begini, tentang Nabi Muhammad dan sahabat-sahabatnya. Nah, yang saya ingin sampaikan yang tercatat dalam Injil. Ya, yang tercatat dalam Injil adalah kazar'in akhraja syat'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqih yu'jibu zurra' liyaghidha bihimul kuffar. Itu konsep pendidikan yang gampang. Jadi ayatnya bilang Nabi Muhammad dan sahabatnya itu seperti pohon, kazar'in, seperti pohon. Pohon ditanam, akhraja syat'ahu, mengeluarkan tunas. Tunas, fa'azarahu fastaghladha fastawa 'ala suqih. Kemudian dia tumbuh besar, kemudian semakin kokoh, kuat, pohonnya makin kokoh, kuat. Kemudian dia duduk di pangkalnya. Jadi udah kuat banget tuh pohon. Dari awalnya cuma tunas. Oke. Kalau sudah kayak gitu, yu'jibu zurra, mengagumkan penanamnya. Itu. Gini nih, kalau anak-anak saya adalah hasil tanaman saya dan istri saya, pendidikan yang benar, kalau saya ngelihat mereka, saya kagum sama mereka. Masya Allah. Gini Mas, saya kalau punya kebun, ini kan masalah tanaman ya. Pokoknya saya punya kebun jeruk. Gitu ya. Saya udah prediksi nih, kayaknya dipanen 1 ton. Oke. Ternyata panennya 1 ton beneran. Umpamanya ya, 1 ton beneran. Itu reaksi hati saya apa kira-kira? Senang. Ya. Kagum apa enggak kagum? Kagum. Oke. Kalau panennya ternyata bukan 1 ton. 1 ton kurang berapa kilo gitu ya.
turun lah mamanya gitu. Kasih beton. Kira-kira reaksi hati saya apa? Ya kurang maksimal lah gitu. Kurang maksimal. Senang tapi kurang maksimal. Iya. Gimana kalau setengahnya? Sedih lah. Gitu. Kebayang ya? Oke, ada satu poin penting. Bagaimana kalau ternyata panennya adalah 1,5 ton? Wah, kagum banget itu. Itu kata kagum aslinya. Karena kalau 1 ton itu, masa udah prediksi. Iya. Oh, kagum di luar itu ekspektasi kita. Kalau 1 ton kan saya udah prediksi. Bahagia, jelas bahagia saya. Sesuai dengan prediksi saya. Begitu ditimbang 1,5 ton. Masya Allah. Itu anak-anak Analogi yang, ya. Iya. Anak-anak kayak gitu juga. Persis. Di posisi usia berapa tuh Ustaz kita bisa menilai kita bisa ini Semua kan usia. kekaguman kita? Setiap fase usia itu ada hasil yang harus mengagumkan kita. Karena Allah tidak bicara di usia berapa. Makanya saya sering bilang juga ini teori yang salah juga. Saya sering bilang kasihan ya orang tua hari ini. Untuk bahagia tuh nunggunya lama banget. Jadi banyak gini, orang tuh sedih terus sampai anaknya selesai kuliah kerja baru dia, alhamdulillah Pak udah lega. Saya kenapa lega? Anak saya udah selesai kuliah. Kasihan ya Anda ya, gitu ya. Untuk bahagia nunggu bertahun-tahun gitu. Baru gitu ya. Dalam Islam itu bahagia setiap saat, Mas. Di setiap fase usia anak kita harus menemukan bahagia. Itu teori lain lagi itu nanti ada teori tentang masalah korma dan fase korma itu berhubungan erat dengan tema pendidikan. Masya Allah. Oh ya, berarti memang Tiap fase itu kita bahagia. Fase Karena kita ada bahagia. beberapa kalau misal ini ngomong ini saja. Ya udahlah sabar dulu lah di umur-umur segini memang anak kayak gitu. Nanti umur gini udah enggak lagi. Maksudnya kadang-kadang kan ada masa-masa sabar. Itu nggak ini juga nggak sih Zat sebenarnya? Kayak fase yang kita harus sabar dulu. Nanti di umur ya SD udah enak. Nanti udah kelas 5, kelas 6 nanti kita udah bisa ajak dia untuk berdiskusi lah segala macem. itu kayak pola yang tadi tuh. Pola yang tadi. Pola umum kayaknya tuh. Terus sabar dulu nanti kalau menurut Ustaz tuh bahwa setiap fase itu ada bahagia. Ada bahagianya. Ada bahagianya. Itu sama seperti pola banyak masyarakat tuh. Misalnya sekolah sampai umur berapa tuh sampai kuliah? 20 Ya, sampai kuliah tuh umur berapa? 20 ya? Nggak tahu ya lupa. Nah, misalnya gitu lah. 21, 22 lah gitu ya namanya. mulai sekolah umur 5 tahun gitu. Udah playgroup 5 tahun, sekolah tuh sampai umur 21, 22 gitu kan. Habis itu kerja gitu kan. Kerja pensiun sampai umur 55. Habis itu baru menikmati pensiun cuma 13 tahun. nanti kan nyantai kok udah buat terima uang pensiun 13 tahun baru dari puluhan tahun yang lu habisin di dunia gitu kan. Itu kalau pola bahagianya karena itu. Itu kalau begitu mati masuk surga masih menarik, Mas. Iya dong ya kan. Benar. Masih ada harapan. Iyalah gitu. Karena itu kebahagiaan hakiki Ustaz ya. Ketika masuk surga kan. Surga itu Masya Allah. Iya Masya Allah. Berarti di setiap di fase dunia itu kita susah, dikasih kebahagiaan ya. Surga nggak jelas, kasihan gitu loh. Benar. Ya kan? Ya. Tapi kalau gini Ustaz, ini jadi ngomong bahagia dikit ya. Bahagia dan lelah, ini kalau kita bilang lelah bukan berarti kita nggak bahagia kan Ustaz. Karena maksudnya ya kita lelah nih dengan lelah tapi senang kan ngerjain iya sesuatu. lelah maksudnya lelahnya beda gitu maksudnya waktu istirahat kamu adalah ketika kaki kamu menginjakkan ke surganya Allah gitu itu berarti kita memang bahasanya ya ini saat bukan nggak bahagia ya tapi memang ini saatnya di dunia ini kita menanam dan nanti ada hasilnya dan ujung-ujungnya kebahagiaan hakikinya kita ketika masuk surga itu benar Ustaz? Surga itu kebahagiaan puncaknya. Oke. Kebahagiaan puncaknya. Ya. Tapi surga neraka itu DP-nya udah ada di dunia, Mas. Waduh. Nah, contohnya kan? Ya, contoh. Nih kita lagi panas nih, cuma di luar lagi mendung kayaknya nih, ya kan? Tapi kalau lagi terik panas betul, apalagi di padang pasir bisa setengah air mendidih ya kan lebih ya kan? Kata Nabi, idza shtaddal har, kalau panas sedang terik, fa'abridu bis shalah. Salatmu didinginkan. Makanya ada sunnah mengundurkan sedikit waktu zuhur karena pas terik matahari itu panas luar biasa. Di negeri yang panas sekali itu ada sunnah untuk menunda sedikit waktu zuhur. Itu perintah Rasul. Kenapa? Kata Nabi fa inna syiddatal har min fayhi jahannam. Karena panas terik itu adalah asap jahanam. Oh, berarti terhubung dong. Ya kan? Jadi surga neraka itu di dunia ini DP-nya udah ada. Nah, sama makanya orang-orang calon penghuni neraka itu kan juga ketahuan. Ketahuan tuh maksudnya begini maksud saya kan
bukan berarti kita bisa mengklaim bukan. Tapi maksudnya adalah lihat ya, orang neraka itu namanya neraka dengan semua siksanya waliyadzubillah. Itu apa sih? Ada nggak sih bahagia? Kok bahagia istirahat aja enggak? Panas membakar itu sangat tidak nyaman. Oke. Kemudian ternyata oleh Allah dikasih dingin. Di neraka ada musim dingin loh. Ada juga? Pernah dengar ya? Oh, dinginnya benar-benar. Saya belum pernah ke sana. Udah ada musim dingin. Saya sih belum pernah ke sana. Iya. Nauzubillah jangan sampai. Iya, jangan ya kan. Itu kalau dibuat wisata nggak ada yang mau daftar. Makanya itu. Tapi para ulama bilang ternyata dinginnya itu malah lebih menyiksa daripada panasnya. Nusuk. Iya, jadi sebenarnya gini. Sebenarnya Allah cuma ingin menyiksa mereka. Tentu dengan kezaliman mereka di dunia. Allah ingin menyiksa mereka. Jadi mereka harapannya wah ini bisa istirahat di musim dingin, istirahat dari panas ya kan. Ternyata malah lebih menyiksa. Jadi Allah buat kecewa, Allah kecewakan mereka gitu. Artinya gini loh. Umpamanya tentang keluarga. Lah kalau keluarga itu kalau nggak jauh-jauh dari perilaku ahli neraka, ya isinya kayak gitu. Ya, panas salah, dingin salah, ya kan? Gini salah, itu salah, semua salah. Tidak nyaman, ini nggak enak. Aduh, sebel, isi nggak. Tapi kalau surga lihat, surga apa yang nggak enak? Oh, enak semua. Itu aroma oke, mata pandangan oke. Ya kan, kenikmatan semua oke itu. Waduh. Itu anak-anak kita pun kalau dia adalah anak-anak yang dekat dengan surga itu kayak gitu rasanya. Ya. Waduh. Kita selama berkeluarga udah mulai merasakan kisi-kisi itu loh. Kalau udah berasa udah dapat DP sedikit. Mudah-mudahan gitu. Alhamdulillah. Nah, ini kita memulai dari mana? Dari sebelum pernikahan apa sesudah nikah? Sebenarnya berarti setiap angle ini ada detailnya nih. Menarik ya kan? Ada detailnya. Jadi kalau yang sudah menikah, teman-teman semua, sekarang kemudian baru mungkin ingin pelajari bagaimana parenting nabawiyah. Selain baca buku Ustadz ya pastinya ya, gitu. Salah satunya tips awalnya adalah jangan takut untuk bikin perubahan Ustadz ya. Oh iya. Bikin perubahan ke arah yang sesuai dengan sudah menjadi pola Rasulullah. Betul. Salah satunya itu dengan cara ya beberapa hal harus diperbaiki gitu. Mungkin dari pola pendidikan atau juga mungkin pola apa aja selain pendidikan yang semestinya kita harus kejar nih untuk mengejar ketinggalan. Banyak hal ya. Tadi umpamanya saya bicara tentang masalah ini ya, ilustrasi seperti tanaman itu. Ya supaya lebih gampang gini. Saya pernah ini cerita ya. Saya pernah mengisi kajian itu di sini di Kementerian Pertanian. Oh, Cilandak. Apa nama itu? Pertanian Cilandak ya, Cilandak ya. Ragunan. Ragunan. Nah, saya pernah ngisi di situ. Kemudian saya nanya, itu kan ahli-ahli pertanian kan. Saya tanya, Pak Bu, saya boleh nanya enggak? Kalau saya gini, saya ini orang nggak ngerti pertanian. Saya ingin punya kebun buah mangga. Oke, nggak ngerti lah pokoknya. Pertanyaan saya, apa yang harus saya lakukan dulu? Gitu. Jawabannya menarik. Ini ahli pertanian. Jawabannya Ustadz, sebelum Ustadz nanti apalah nanam lah apa mikir, yang harus dilakukan adalah mengolah tanahnya dulu. Iya dong. Saya bilang ini menarik. Kenapa? Kan umpamanya gini, saya bawa bibit bagus nih. Iya. Ya kan? Nah, tanahnya aja masih tandus, belum diapa-apain, saya tancepin aja, Paham. kagak berbuah itu. Oh iya benar juga, saya juga pernah ini apa namanya dengar ya, bibit sebagus-bagusnya kalau tanahnya jelek nggak jadi, atau tumbuh cuma kurang bagus. Analogi ibu ya berarti Ustaz ya, tanah ya. Menarik kan? Iya. Itu. Jadi biji biasa-biasa aja, tanahnya bagus bisa jadi bagus. Oh Masya Allah. Bisa jadi. Coba Quran buat ilustrasi loh. Nisa ukum harthul lakum. Istri-istri kalian adalah ladang kalian. Iya. Kalau istri adalah ladang, berarti suami kan petaninya itu. Yes. Ini dengan semua ilustrasinya ya. Iya. Ya. Ini babnya bukan hanya masalah petani, juga bukan hanya masalah tanahnya. Tanahnya subur, bagus banget. Petaninya nggak ngerti. Sama aja kan, ya kan? Kita petaninya nih, Ji. Iya. Iya kan? Ya kan, kalau jadi kemudian petaninya orang ahli betul, orang pengalaman betul, ilmunya banyak ya kan.
kemudian dia punya tanah, bahkan tanah tandus sekalipun. Bisa jadi Orang ahli nih orang. Iya. Tanah tandus sekalipun dia akan Bisa. subur menghasilkan luar biasa. Bisa membuat tanah itu jadi Tanah itu menghasilkan. Kalau dia sudah berhasil yang satu kan dia pasti akan berharap bisa melebarkan sawah kan gitu. Pasta aja. Kok ketawa? Ketawanya kok enak gitu ya kan? kesana lah gitu. Bukan ini kan iya, kan iya. begitu Masa kan. melebarkan sawah anak jadi banyak. Oh iya. Maklum, Zat. Iya. Oh, anaknya tumbuhnya di banyak. Iya, ya, di tumbuh mana-mana. ya. Bukan beli tanah baru gitu. Oh iya. Jadi ibaratnya makanya kita ini adalah imamnya atau juga petaninya, kita memiliki kemampuan untuk bikin itu tanah jadi gembur. Gitu. Nah, tanah gembur itu yang akan produksi benih-benih kita. Waduh, Masya Allah. Ini analoginya tuh memang ini ya. Islam tuh ya. ngajari ilmu ini loh Mas Ed. Ini ilmu parenting ini kalau kita belajar bukan dari Quran, bukan dari hadis. Rumit loh. Benar gak sih? Pernah kan ya? Pernah belajar tentang Banyak ilmu parenting? macam-macam Itu pola parenting. teorinya ya Allah itu begini salah, ini susah, ini sulit, ini teorinya rumit banget. Coba tadi pakai ilustrasi tadi gampang kan? Iya. Saya nggak perlu ngajarin, antum tinggal datang aja ke petani, tanya dong petani itu. Tanya petani gimana Pak ini caranya? Umpamanya gini, ternyata suatu hari kita lihat di kebun loh kok banyak ulat. Ya kan? Ini pasti ancaman nggak panen. Iya. Maka kita harus melakukan sesuatu kan? Nah begitu. Oh. Ya, petani harus tahu, umpamanya anggap bukan ulat lah, kalau ulat kelihatan. Kadang-kadang dia lihat beberapa jalan di kebun tuh tahu. Ini kayaknya kebun saya diserang sama hama ini. Udah tahu. Begitu. Lah hari ini tuh kita nggak punya ilmu, jadi tanaman Ilmu, ya, balik tanaman lagi udah pada layu, udah pada cuek-cuek aja karena nggak tahu ilmunya. Oh. Harapan kita panen, gimana panen? Wong daun aja dia nggak numbuh. Karena dia nggak ahli, jadi kita tanaman layu. Oh, trennya lagi gini. Oh, trennya lagi layu nih. Trennya lagi nunduk ya. Lagi nunduk nih. Tapi bisa juga Ustaz, kita tanya sama seorang ahli gitu ya, ahli tanaman. Kita tanya bagaimana caranya bikin mangga, punya mangga yang bagus. Dibilang ada caranya, tapi saya nggak bisa gitu. Loh, Bapak ahli? Iya, saya ahli, tapi saya nggak punya tanah. Berarti nggak bisa Bukan praktisi berarti. Berarti nggak bisa bangun keluarga kalau istri aja belum punya. Iya. Bener-bener. Teori doang itu. Teori doang. itu. Tapi untuk yang teman-teman mungkin Kenapa ini yang jadi ini kita? yang tahu atau mungkin mendengar kita Ya. untuk Ini detailnya ada itu satu bukunya buku. namanya apa? Inspirasi dari Rumah Cahaya. Nah, inspirasi dari Rumah Ya. Cahaya itu lebih detailnya. Itu kita baru ngebahas pembukaannya aja kayak gitu. Pembukaannya aja kayak gitu. Entah mau mulai keluarga Ya. atau yang sudah berkeluarga. Sudah berkeluarga. Tapi kita miskonsep di awal gitu kan. Benar. Gitu. Berarti harus ngebut. Harus Benar. cari jalan yang beda. Benar, itu Harus dia. berani. Nah, itu dia. Nah. Harus berani. Harus Ji. berani, Ji, Lompat di jalan Oh tol. iya dong. Harus ekstrim ya. Bukan, maksudnya ekstrim tapi yang terukur. Terukur. Tadi kalau diibaratkan keluarga itu sebuah bahtera atau sebuah kendaraan, kan ketika masuk kendaraan tuh nggak cuma parkir mobilnya kan, mesti jalan tuh mobil kan. Iya. Nah ketika jalan mobil, jalannya kemana kan mesti tahu tujuannya. Iya dong. Nah ada juga teman-teman atau juga kita juga mungkin juga ngerasain dulu juga. Kita berkeluarga ya kawin aja saat. Gitu ya. Maksudnya arah tujuannya yang fokus jelasnya tuh kita jadi maksudnya Nikah, punya anak, sebagai gitu. manusia kodratnya ketemu pasangan menikah punya anak semua segitu aja, Melanjutkan keturunan. bekerja melanjutkan keturunan bekerja begitu aja saat gitu jadi mobil jalan tapi nggak tahu mau kemana. Nggak tahu mana. Jalan aja yang penting kan gitu. Nah ini mungkin sekarang lebih dikerucutkan arahnya bagaimana kita menentukan titik poin tujuan dalam berkeluarga itu. Ya teman-teman semuanya, sepertinya pengenalan ini baru pengenalan aja. Ini baru pengenalan. Baru pengenalan aja kita ini udah kayak ngerasa kepo ya. Kepo banget, Masya Allah. Waduh, mudah-mudahan sekarang teman-teman juga yang menyaksikan udah mulai manasin mesin ya. Karena belum tahu jalan mau kemana sama kayak saya nih kan kita nih. Iya. Sedikit poin yang kita bicarakan tadi Ustaz. Kalau dari Ustaz paling relevan untuk mengotak. Kalau kita takutnya bercanda semua ya. Hah? Kalau kan bercanda, emang semuanya bercanda kita. Takutnya kalau saya suruh ngasih kesimpulan episode ini itu kalau benih. Fadhol Ustaz. Iya, tidak usah ragu. Kalau urusan keluarga itu belajarnya sama Nabi. Kenapa? Satu poin aja. Rasul pernah berikan jaminan.
Kata Nabi, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Orang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik pada keluarganya, dan aku, ini jaminan dari Nabi nih. Dan aku adalah orang terbaik pada keluargaku. Masya Allah. Masya Allah. Udah itu udah solid sih sebenarnya. Jelas banget ya. Jadi belajarnya udah nggak usah kemana-mana. Jadi belajar dari pengalaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Kayaknya banyak curhat sama Ustadz juga udah banyak sih sebenarnya. Kalau ini nggak ada udah Ustadz kita kayaknya malah saya malah belum dengar kayaknya ini ya kan. Yang banyak pengalaman kan di sini nih. Iya kan, hijrah, cinta, ya kan. Kalau kayaknya ada hijrah, kita ingin berhijrah lebih baik. Tapi ada hati yang harus dijaga. yes. Ada cinta yang harus dijaga. Kadang kayak agak dilematis gitu. waduh, pilih mana gitu. Iya. Tapi Ustadz pernah nggak Ustadz ada yang curhat sama Ustadz memilih antara hijrah atau cinta, tapi terpaksa memilih salah satunya, itu ada nggak? Kan ada juga teman-teman semuanya, ada yang hijrah sama cinta, ada yang sukses hijrah dan cintanya akhirnya sejalan. Ada juga mungkin yang harus nggak sejalan, ada juga kan di kadang-kadang. Tapi kalau di Ustadz ada suka Curhatan ya. Iya ada banyak itu. Banyak ya. Ya tadi masalahnya kadang-kadang ya hanya masalahnya cuma masalah waktu kadang-kadang. Kesadaran hijrah yang tidak bersama. Namanya kadang-kadang hidayah kan datang kapan saja ya. Iya. Ya kan, umpamanya datang pada sang suami kesadaran untuk berislam, istrinya belum. Iya. Ya itu aja udah masalah serius tuh. Iya. Atau sebaliknya. Tapi dulu saya lebih sering menjumpai, tapi dulu karena ini ya, saya nggak tahu dulu karena dulu saya punya banyak pengajian tuh, pengajian ibu-ibu diantaranya. Itu terasa betul itu. Jadi ibu-ibunya itu rajin ngaji, wah ngajinya itu seminggu bisa berkali-kali tuh. Oh iya. Dengan dapat ilmu Islam ideal gitu ya. Begitu pulang lihat suaminya, begini doang suamiku nih. Itu terasa nih. Terasa itu. Makanya terus saya pensiun jadi ustadz. Ustadz ibu-ibu. Majelis taklim. Bukan, dia majelis taklim. Ditangisin terus, Mas. Curhatin terus. Iya, terus saya bilang berat ya gitu. Karena tadi. Iya. Gimana tuh? Tapi kalau Ustadz kepengen dicurhatin terus ya sebenarnya. Bisa nggak di luar ini? Mas, tapi menarik nih kalau misalnya kita bilang kita juga kan mencoba untuk menjadi lebih baik lagi, Mas ya. Tadi ya, Ustaz, maksudnya kita mencoba untuk menjadi lebih baik lagi. Cuman memang dibilang tantangan juga ada, gitu kan. Ada tantangannya, ada perjalanannya. Menarik juga sebenarnya Mas Ari juga, Ustaz. Jadi dulu kalau kita lihat Mas Ari ini, wah, ya kan, Fiji, di mana-mana sepertinya, ya kan. Jadi kalau ketemu, Ari, wah. Dan ya dua-duanya kan di dunia entertainment juga. Cuman Masya Allah yang Ana lihat nih Mas, antum kan mulai ngegas. Apa identitas Islamnya lebih kelihatan gitu kan. Itu ada nggak sih yang apalagi kan ya bukan hanya istri antum sih, istri Ana juga dulu kan nggak berhijab gitu ya, nggak khimar gitu tuh. Pengen tahu sebenarnya Ustaz. Harus dibagi saya kira. Harus dibagi tuh. Saya kira manfaat nih buat. Gimana tuh tantangannya? Dulu saya tuh apalagi zaman metal banget. Metal. Itu saya tuh nggak kurang tidur Ustaz. Mata tuh ditemin tuh. Itu kan nge-metal kan. Iya. Mata ditemin, kuku pada hitam. Kalau manggung ini juga hitam juga. Makan cumi. Ya udah gitu ya Bang. Ya di proses ketemu sama istri saya aja sebenarnya udah seperti hadiah dari Allah sebenarnya. Gitu. Masya Allah. Tapi memang dalam apa namanya mendekat ke jalan Allah itu sebuah proses sebenarnya. Maksudnya sebuah proses yang abis ini challenge-nya ini gitu ya. Ternyata menikah sebagai suami istri enggak semata-mata cuma nikah aja tuh selesai gitu kan. Ya dulu ngejalaninnya nikah ya happy aja, ada ini didik anak gede punya keluarga, cari nafkah, sesimpel itu. Belum ada yang apa namanya kita tuh mau kemana gitu kan. Gitu. Sampai pada satu titik di mana kemudian saya sudah lagi ya proses belajar lah. Saat itu lagi proses belajar karena ya
saya dulu sebenarnya gini Ustaz, termasuk orang yang suka kalau ada orang ngaji tuh nyinyir. Saya dulu termasuk gitu. Iya. Jadi main analogian gitu, main apa logika-logikaan gitu kan. Kalau ada orang ini pasti gini, nah ketemu sama teman saya yang suka berdialog itu. Tersentil dengan satu perkataan dia, saya rasa Apa tuh kata-katanya, Mas? ada lah pokoknya. Ada pokoknya. Salah satunya yang itu yang kalau misalnya antum tiba-tiba meninggal sekarang, followers segitu banyak buat apa? Gitu salah satunya. Tapi setelah sepanjang obrolan kita gitu, banyak hal yang di situ mulai sedikit demi sedikit gitu kan, mulai belajar. Nah, belajar juga ngumpet-ngumpet, tadinya masih santri YouTube gitu. Jadi pokoknya apa yang saya mulai belajar dikit-dikit, ngumpet-ngumpet. Kenapa ngumpet-ngumpet belajar? Dulu lingkungan masih belum kondusif. Oh, jadi kayak kalau belajar tuh kayak malu gitu. Malu gitu. Ngumpet gitu. Kalau aja tuh tutupannya banyak banget Ji. Oke. Gitu. Pernah pergi ke satu lokasi itu pakai sorban tuh kayak ninja aja, pakai ninja doang sama supir gue. Tapi emang supir gue juga suka ngajarin dia juga ngaji juga gitu. Si itu ya? Ujang. Si Ujang. Sekarang jadi guru ngaji di Bogor kan. Iya, gitu, dia suka ngingetin juga. Bagus juga sih ibaratnya tanaman kita kerja malah suka ngingetin. Nah, kalau sampai ngumpet, sampai kelihatan cuma mata doang biar nggak kelihatan, demi supaya citra diri nggak bergerak gitu. Dicie-ciein ya. Maksudnya kan, jadi kalau misalnya urusan yang dekat sama agama kan lain segmennya nih. Oke, segmen. Maksudnya buat jualan ya dulu kan gitu pikirnya kan. Gitu, kan. Satu momen istri sudah mulai ngelihat kayak ada yang berbeda nih sama suami. Gitu. Mungkin dia diskusi dengan teman-temannya, kayak laki lo agak mulai ada aneh nih, postingannya udah mulai gimana gitu kan. Misalnya nge-repost sebuah kajian atau mungkin hikmah dari Ustadz gitu misalnya. Ustadz, bisa dia masuk kamar nih. Apa? Hijrah, lebay. Aduh. Serius. Ini bini gue sendiri. Gimana? Apa hijrah lebay gitu. Itu harga diri dia gitu kan. Wah, gitu kan itu begitu kan. Sedih banget itu. Asli sedih banget itu. Enggak kebayang. Jadi dulu kalau ada ngomongin mengenai hijab kontra aja. Dia ini kan orangnya maksudnya nggak mudah untuk diyakinkan. Melakukan sesuatu tuh harus dengan argumen yang jelas gitu. Dia yakin, oke, gitu. Nggak main asal ngikut aja. Ini muji diri sendiri nggak sih? Apa? Nggak gampang diyakinkan, akhirnya dia yakin nikah sama Mas Hari. Kalau itu masalah selera. Makanya kemarin waktu ini intermezzo saya lihat masa beginian ada di rumah nih seleranya bini gua nih, aduh parah. Lu kan juga seleranya dia. Oh ya enggak, kali ini doang. Kenapa harus berhijab segala macam? Dia punya argumen ternyata. Jadi dia bahkan udah menyiapkan link yang pendapatnya berbeda. Link-linknya dikirim. Jadi misalnya saya link mengenai kajian mengenai hijab misalnya gitu, dia udah punya balasannya. Bisa saya mungkin posting dia bisa B C D E F G A B C lagi gitu kan. Sedangkan ilmu saya masih kurang kan. Ini nge-recall-nya gimana ya balikinnya gitu kan. Nah, wah, enggak mudah. Kebayang saya perjuangannya ini enggak sederhana. Nah, di situ udah mulai ketika saya udah mulai milih-milih kerjaan, tambah ini lagi. Kamu tuh kepala rumah tangga, mestinya kamu tuh cari nafkah, nggak usah milih-milih lah pekerjaannya, gitu. Gitu. Dulu ada di satu acara yang menang buka rekening bank, gitu kan. Kalau pas belajar, wah ini bahaya banget gitu kan. Akhirnya kita nggak ambil gitu kan misalnya. Dia udah mulai mikir, kok kamu udah mulai nolak-nolak kerjaan yang begini-begini sih, gitu. Kerjaan kan aku ada kantor, bikin sendiri aja. Walaupun nggak besar yang penting ada gitu kan. Nggak gitu juga, kamu tuh milik masyarakat gitu kan ibaratnya. Kamu tuh harus netral sama begini. Duh, ini bukan masalah netral, ini debat, diskusi. Nah ujung-ujungnya setiap ngomongin agama ribut. Sampai dia keluar kata-kata, tahu nggak kalau kita ngomongin agama, kita tuh udah nggak cocok gitu kan. Itu kayak film India kan. Cocok gitu. Kayak pohon nggak? Oh saya. Di zoom tuh gini. Sambil nggak ngomong gitu, suara hati. Ya sudah mulai begitu. Gitu kan.
Astagfirullah. Apa sih? Emang. Aduh, jadi kayak drama, asli kayak drama. Enggak, soalnya mungkin Ustaz nggak nonton sinetron. Oh iya. Yang ngerti kan aneh tuh dia kan. Zoom. Bukan. Ini sebenarnya tidak cocok sama saya. Ya kan di sinetron ada gitu. Iya. Cuma ego dong. Iya. Dalam hati, situ nggak ngikut sama saya ini Imam nih gitu kan. Ya, tinggal gimana, mau panjang mau pendek gitu. Dia udah tantangin begitu. Pas dia tantangin begitu, saya ngerasa, waduh. Jangan dilanjutin dulu nih. Ya lagi. Mungkin ini yang salah caranya saya, Iya. gitu kan. Ngegas juga soalnya. Mungkin cara saya, iya dulu gua ngegas gitu. Cara gua mungkin yang salah. Dia juga di backup banyak teman. tim kreatif ya di belakang. Karena gua tuh orang yang beranalogi, bercari apa segala macam tuh, berargumentasi. Gua ngerasa yakin gua ini sesuatu, gua karena udah yakin kan gitu kan. Sama dia aja berani. Tapi dia ternyata punya banyak backup. Nah itu. Backup data segala macam ya. Kok jadi pinter banget nih anak nih dapatnya kan. Akhirnya kita mikir, mulai step back lagi, udah mulai mikir, waduh deh, komunikasi aja gitu. Jadi saya itu udah pasrah, saya komunikasi aja. Ya Allah, saya cuma pengen punya istri soleha. Apa sih yang salah gitu kan? Apa saya nggak pantas gitu kan? Di situ nggak ngurusin lagi saat beliau. Saya ngurusin anak-anak saya aja gini kan. Kalau ngajak ngingetin sholat, anak saya yang ngingetin. Masya Allah, ingetin ini gitu. Karena kalau sama saya ribut takutnya, gitu kan? Jadi anak-anak dipakai nih. Anak-anak. Jadi kita nggak terlalu komunikasi saat itu. Yang urusan agama, guys coba nggak komunikasi mengenai itu sementara. Di komunikasi ini kemudian saya ngerasa kayak kalau pengen punya si soleha, itu udah soleh belum? Itu ini ya, Ustaz. Akhirnya saya rapihin dulu ibadahnya tuh. Saya rapihin dulu, udahlah jangan ngurusin apa. Ibaratnya kayak nunjuk-nunjuk orang sih kira sendiri belum gitu kan, pelan-pelan segala macem anak-anak, tapi tetap untuk ngingetin sholat sama anak-anak gitu kan. Kemudian perhatiannya saya tambahin, saya kan tuh pas waktu Rasulullah ini orang yang paling romantis gitu kan, apalagi yang masalah tidur di balik pintu segala macam itu, waduh, berarti perhatian ini. Gitu. Terus mulai perhatian saya, kalau syuting saya suka telepon kan, saya lagi ngapain sekarang nih? Syuting biasa gitu, syuting juga gitu kan. Butuh apaan gitu. Aku lagi break sebentar, saya kirimin misalnya makanan apa gimana. Atau kalau saya pulang saya tanyain gimana anak-anak, nggak ngomongin agama asli. Saya lebih banyak perhatian aja. Saya, temennya ada yang jual tas nih mau nggak? Tas apaan? Tas second. Enak aja kan. Kalau tas asli mah aja. Tas second di mana? Pasar Senen gitu. Sekarang udah hari Rabu gitu. Nah, apa namanya? Dia tetap suzon, kan? Oh, suzon. Lu ngapain nih? Ngapain kok tiba-tiba berubah gini? Curiga. Kok tiba-tiba jadi berubah gini sih? Cari perhatian ya? Enggak, saya lagi belajar jadi suami yang baik. Masya Allah. Rasulullah ternyata jauh lebih baik dari ini. Jadi selama ini saya yang salah, mohon maaf. Oh, saya atau masuk ke situ? Saya salah menerapkan sebagai suami, salah menerapkannya. Terlalu kayak keras tangan, terlalu otoriter, nggak ada komunikasi sama. Maaf, saya masih banyak salah. Kita ngomong itu dulu deh. Udah jadi banyak perhatian nih, lebih banyak perhatian segala macam. Nah ternyata di situ mulai nyari tahu. Oh, lunak gitu. Saya juga baru tahunya pasti acara sharing gini. Dan dia baru cerita itu. Oh di situ ternyata gitu kan. Tapi dia mulai beli hijab. Ternyata saya juga baru tahu dari cerita sharing itu kalau dia ternyata udah ngumpet-ngumpet beli hijab. Ngumpet-ngumpet tapi nggak kasih tahu saya, takut GR kan. Nggak tahu sama sekali. Sampai satu momen dia tuh kesiram air panas. Jadi dia kan multitasking, Ustaz. Dia bisa ngelakuin satu masuk make up sambil goreng. Multitasking, namanya wanita gitu ya. Itu gorengnya di kamar atau make upnya di dapur? Enggak tahu gitu. Misalnya lagi numis sambil gendong anak gitu kan. Enggak bercanda itu lah. Jadi kebetulan karena lo lagi mau ada pernikahan. Beliau jadi panitia pernikahan saudara, orang tua ke Jakarta datang. Dia bilang, dia kan suka bikin kopi, tapi yang fisik tuh yang air matang diseduh. Tuh bikinin tuh buat papa, gitu, papanya dia. Sambil ngobrol, waktu itu mau ke ulang tahun anaknya temen, malamnya baru ke resepsi. Bikin kopi gitu, sambil make up, sambil ngobrol, datang air baru matang. Tek gitu, nggak lihat apa gimana ke
sampluk. Apa tuh bahasa sampluk tuh ke tangan ya. apa? Senggol tangan. Senggol. Gitu. Kesiram, jebret. Oh. Pas darurat buka kulit ikut semua. Allah. Astagfirullahaladzim. Kayak kepas mangga gitu. Buka semua. Wah. Di situ ada yang something wrong nih ibaratnya kan gitu kan. Maksudnya apa kita yang salah apa segala macam gitu. Saya bingung ketika dia macam itu bisa ketemu. Di depan saya kan ada asisten saya satu. Kenapa nggak disiram ke situ gitu kan? Kenapa tuh bacanya apa nggak disiram aja ke dia gitu? Lalu serius. Ustaz lagi serius. Bukan. Serem ceritanya saya. Ada. Oh iya. Nah, ketika ke rumah sakit, ternyata dia ada pikiran sendiri di rumah sakit itu. Beberapa hal yang ternyata dia sudah lakukan semalam sebelumnya, sebelum siangnya bikin kopi itu. Jadi pas di rumah sakit kan bentol-bentol, melepuh tuh. Itu harus dipecahin, ada pecahin dan nggak bisa dibius. Aduh, harus dipecahin satu-satu tuh. Tas gitu kan. Aduh, itu perih banget. Itu andai bisa digantiin vesur asisten saya. Bukan lo. Bukan lo. Kita juga gak berani. Jadi untuk dipecahinnya itu sesuatu yang tantangan berikutnya buat. Iya. Habis itu kan dilipat, dibungkus lagi pakai plastik yang itu tuh. Kelihatan jadi kalau misalnya masih infeksi itu masih lengket di kulitnya itu, di plastiknya itu. Kalau udah kering lepas gitu kan. 3 hari udah ada yang kering, dibuka lagi, dia apa itu? Dikupas lagi. Dan nggak bisa dibius. Itu di momen itu dia ngerasa mikir bahwa malamnya kan semestinya dia jadi panitia pernikahan mau kompakan pakai hijab. Pakai hijab pas dia pakai nggak pantas aku pakai hijab. Simpan lah. Dia di sini mikir, Allah ini negur saya, gitu. Apa ini ditegur cuma begini aja nih, apalagi kalau ini ditegur dengan api neraka ya aku begini aja udah gak kuat gitu kan. Itu nangis terus. Nah ketika itu saat saya duduk sebelah dia gitu ngobrolin lagi mengenai agama saat kadarullah itu di TV itu tayangan kok bisa mirip dengan apa yang saya omongin, kayak slideshow, kayak disediain PowerPoint gitu. Padahal kita nggak kompak sama TV-nya kan, gitu. Jadi saya ngomongin apa ada kejadian public figure yang kecelakaan apa gitu kan, ada kejadian apa, saya ngomongin ini keluar lagi berita bisa sama gitu, dan di situ berubah, beliau jadi lembut apa yang saya omongin menerima sampai akhirnya ujung-ujungnya bahwa saya mau keluar dari pekerjaan saya nggak sampai sejauh itu tapi dia langsung ngomong begitu gitu, saya nggak sampai nggak nyuruh dia keluar segala macam, yang penting dia mau rapat dulu aja gitu aja. Tapi dalam hati ketika sudah resign mungkin saya ajak umroh mungkin bisa rapat gitu kan. Nah, saya pikir bercanda. Nggak tahunya ketika dia selesai, udah pulang ke rumah, mau mulai kerja lagi, dia udah ngutarain itu. Ya sudah terserah bebas aja gitu. Tapi itu pekerjaan udah 9 tahun kan? Udah 9 tahun. Jadi countdown-nya ke hari terakhirnya dia ternyata dia baper masih. Aku 10 hari lagi, gitu kan? Seminggu lagi, tunggu di besok lagi, besok, gitu kan? Ya udah kalau kamu belum ini ya, aku nggak maksa, terus kamu nggak, aku udah yakin, gitu. Yakin tapi masih begitu kan? Akhirnya besok kita temenin besokannya, untuk datang kita support lah ya, kalau emang, tapi kita tetap support lah, gitu, untuk keputusan kamu apapun keputusan kamu gitu kan. Nah, syuting segala macam disurprise sama teman-temannya lagi kan, tambah nggak jelas ngomong apa gitu. Ya udah kalau misalnya nggak kuat gitu. Itu tanggal 30 Desember saya ingat 2017. Terus tanggal 31 Desembernya saya ajak keluarga istri liburan di Bandung, udah biar lupain aja lah. Soalnya dia kalau nonton TV acara itu baper lagi Ji. Ngeliatin lagi acaranya baper lagi. Ya belas. Udahlah kalau emang kamu belum ini ngomong aja, nggak apa-apa. Belum, yang penting kan intinya ini yang penting udah mendekat ke arah. Setidaknya hatinya udah ini ya. Tahun baru di Bandung. Besokan saya ajak makan siang, nggak keluar. Pas keluar udah pakai kerudung. Saya, ya Rob,
kamu sekarang berjilbab, berjilbab. Kata-kata pertama keluar dari dia, Mas. Jangan diposting. Jangan diposting. Suaminya tukang posting. Semua keluar langsung itu kali Mas. Jangan diposting. Soalnya gini, kamu berhijab, putar-putar. Soalnya baru kemarin resign, sekarang udah berhijab gitu. Ya, kan kesana nanti saya maksa-maksa apa gitu kan. Tapi itu apa namanya? Di situ saya ngerasa bahwa bukan saya yang bikin begitu, Allah nyiptain kondisi. Saya itu. Saya mau coba berapa lama itu ribut terus gak ketemu gitu kan. Ketika saya jaraknya Allah jalannya dibuatin sendiri gitu seolah-olah gitu. Tapi menarik Sat. Jadi waktu Ana ke rumah Mas Ari, kan ada satu konten yang Ana buat sama Shiran itu ya, ke rumah Mas Ari. Kan ada ayat kursi itu. Waktu baru masuk pintu Mas Ari ada ayat kursi kan. Ana tanya, kenapa? Ana tanya alasan. Mas Ari, Benita ini kenapa nih masuk langsung ayat kursi? Yang kagetnya bukan Mas Ari yang jawab. Yang jawab adalah Benita. Karena ini menunjukkan identitas kita sebagai seorang muslim. Itu cukup ini juga, Bu. Ini Benita yang ngomong nih gitu. Iya, bukan gue ya. Bukan kalau gue kan ngegas. Ini identitas muslim. Biar orang tahu kami adalah seorang muslim di sini. Wah, itu ajib tuh. Keren itu. Itu jauh dari dia dulu. Iya, maksudnya kan kalau dengar ya. ceritanya Antum ya tadi ya. Maksudnya bagaimana beliau sekarang gitu kan. Dan sekarang kita tanya sama Ustadz mungkin ya. Waduh. Karena maksudnya Ustadz, bagaimana, tadi ada beberapa poin sih Mas. Tapi ada satu poin yang ajib kalau menurut saya adalah ketika beliau udah berusaha keras. Memang terkesan keras gitu ya. Tapi ketika balik dan berdoa kepada Allah. Ini mungkin satu poin yang sering kita lupakan mungkin. Saya langsung Mas Ari cerita tuh. Tadi waktu cerita ya Allah, saya cuma pengen punya istri solehah gitu ya. Apa saya nggak pantas gitu. Kemudian tiba-tiba keluar dari kamar terus sudah yang muncul tuh bidadari surga lah gitu ya. Amin. Iya kan gitu kan. Mengejutkan gitu. Jilbaban gitu. Mas Ari cerita tuh saya langsung ingat kisah ini. Ini kalau masalah hijrah ya. Iya. Ingat ini kisah ibunya sahabat Abu Hurairah itu. Oh iya. Nah, kan sahabat Abu Hurairah itu kan sahabat Nabi, sudah masuk Islam ya kan, yang nantinya menjadi orang yang perawi hadis paling banyak di kalangan sahabat. Ya. Itu kan ibunya, jadi anaknya nih Abu Hurairah ini sudah masuk Islam, ibunya itu tukang menghina Nabi. Ya. Jadi kalau Abu Hurairah pulang itu wah itu habis Islam dicaci maki sama ibunya di depan Abu Hurairah dengan sengaja. Pokoknya diajak Nabi dihina, Islam dihina gitu. Enggak nangis gimana tuh Abu Hurairah kan? Oh, dia begitu cinta Islam kemudian pulang kayak gitu. Maka kemudian dia sudah gimana lagi, cara siapa lagi gitu. Datang ke Nabi, yang dilakukan apa? Minta doa. Masya Allah. Ya Rasulullah, doakan ibu saya. Semoga dapat hidayah. Nabi doanya simpel. Allahumma hdi umma Abi Hurairah. Ya Allah, berikan petunjuk pada ibunya Abu Hurairah. Itu makanya kita itu tidak pernah tahu bagaimana doa itu bekerja. Orang minta aja sama Allah gitu. Tentang hijrah, tentang cinta, tentang keluarga, tentang anak, tentang pasangan. Minta aja sama Allah. Curhat aja gitu ya. Iya, curhat aja sama Allah gitu. Kita ini nggak tahu bagaimana doa itu bekerja. Abu Hurairah pulang, sampai pulang itu kemudian izin ketemu ibunya bilang tuh sebentar situ, jangan masuk dulu. Abu Hurairah curiga kok ada suara air gemericik mandi gitu. Begitu selesai ibunya keluar. Ibunya keluar tuh apa Mas? Ibunya keluar itu dalam keadaan habis mandi, merapikan pakaian, mengucap 2 kalimat syahadat. Ya Allah. Oh, enggak nangis gimana Abu Hurairah kan? Iya. Datang lagi ke Nabi, nangis di depan Nabi. Tahu syukurnya gitu. Jadi dengerin kisah ini saya ingat betul, Masya Allah ya gitu. Agak mirip ya. Betul ya? Keluarnya udah begitu juga. Iya makanya itu. Enggak, karena selama ini juga kita kan selalu melakukan ikhtiar terus kan, kerja keras apa segala macam, tapi melupakan doa. Kan semuanya milik Allah kan. Jadi gini, ada 2 hal menarik yang saya tangkap dari kisahnya Mas Ari itu. Ada memang tadi tema doa itu. Dan itu paling mahal tuh. Karena kalau sudah urusannya hati nih Mas, hati itu bukan urusan kita Mas. Itu inna qulubal ibadi baina asabi'ir rahman kata Nabi. Hati hamba itu ada di tangan Allah SWT. Yuqallibuha kaifa yasha. Makanya orang
hari ini benci, ternyata besok cinta banget ya. Waduh. Gitu. Ya, itu maksudnya kita nggak pernah tahu itu. Makanya mintanya sama Allah. Gitu. Mintanya sama Allah itu urusan hati. Jadi kalau ada yang apa itu yang belum sukses meraih hati orang itu disujudi selesai Mas. Masya Allah. Iya. Emang ada Mas Ari yang belum Jadi ada gimana? Takut kebanyakan aja. Mulai. Waduh, mulai lah. Aduh. Ini live loh. Apa tapi Wisnu juga unik, Sat. Wisnu termasuk unik karena apa? Wisnu ini lebih awal dibanding saya untuk urusan Iya. waktu beliau berubah aja kita ngelihat sempat mikir juga ngapain juga gitu kan. Sempat kepikiran itu juga. Dulu juga pikiran gitu, Ji. Ini ngapain sih Wisnu pakai jadi anak pengajian gini sih gitu kan. Awalnya juga kan dulu gua suka kritisi gitu kan. Nah, pasti terjadi pergolakan itu. Benar. Dengan istri juga pasti nggak mudah, ditaklukkan juga nggak mudah. Apalagi satu sinetron. Bareng-bareng dulu kan. Kerja bertahun-tahun. Bener. Bareng ya kan. Gitu. Temen partnernya dinikahin kan gitu. Jadi sinetronnya sukses. Kenapa? Sinetron itu seolah-olah kayaknya perjalanan cinta mereka karena nikah beneran. Gitu, Bahasa hijrah apa bahasa sinetron gue sih? Oh iya. Sampai yang suami istri nikah adik, Sat. Adam sama Hawa suami istri, Sat. Sama keluarnya jadi nikah adik, Sat. Sama Adam anaknya Hawa. Astagfirullah. Waduh. Itu ada artinya. Ada artinya. Artinya karena anak laki-laki pertama saya namakan Adam. Jadi kan manusia laki-laki pertama kan Adam. Ya. Ya kan? Perempuan pertama kan Hawa. Jadi yang lahir kedua Hawa. Wah, ini anak pertama perempuan aneh gitu kan. Namanya Hawa. Jadi lebih ke situ sih sebenarnya. Jadi beliau selalu milih yang pertama. Ini laki-laki pertama. Ini Jangan sampai anaknya pertama semua. Aduh. Ada dong. Iya. Bismillah. mulai seretnya. Mulai batu-batu. Mulai agak seret. Ya, anak takut ini kan pencerahan ya. Masya Allah. Sampai rumah kita agak takut masuk kamar. Masa tidur di kaset bareng kucing kan? Nah, ada satu poin lagi tadi Mas. Ini menarik nih. Kalau doa, dan kita nggak tahu gimana doa bekerja kan. Allah yuqallibuha kaifa yasha. Allah tuh membolak-balik hati orang kita nggak tahu. Gitu kan? Nah, tapi ada satu poin lagi yang menarik adalah usaha manusiawinya Mas Ari. Ya. Saya tertarik banget dengan Mas Ari tidak lagi bicara tentang agama. Nggak lagi ngegas tadi itu, ya kan? Karena buktinya ngegas malah jatuh semua itu. Iya benar. Gitu. Menariknya adalah memberi perhatian. Masya Allah. Memberi perhatian tuh. Itu memang kalau itu sih, Masya Allah ya. Quran sendiri tuh, di Quran sendiri kalau bicara tentang cinta, memberi perhatian, itu banyak contoh yang menarik. Ya. Contoh menarik. Nabi Muhammad tuh ahlinya kalau urusan itu. Masya Allah. Ya, Romantis banget. Iya. Memberi perhatian, iya Mas ya? Makanya istri saya suka komplain, kok kamu nggak seperti perhatian dulu gitu kan? Jadi ibaratnya nelayan udah dapat ikan nggak mancing lagi kan? Iya. Aduh. Tapi itu jadi kesulitan ini jadi precious buat kita, Ustaz. Jadi buat kami tuh precious karena kita nggak mudah nih ngelewatin ini. Gitu. Ini proses yang nggak cuma seminggu 2 minggu nih, bulan-bulanan gitu. Proses ini pun nggak langsung tiba-tiba jadi gitu. Dan kesulitan inilah yang bikin kita jadi menghargai proses itu. Gitu. Jadi justru jadi cerita buat kita, jadi cerita yang kita bisa sampaikan ke teman-teman. Jadi sesuatu yang bisa kita bagikan bahwa nikah itu ada momen yang tentunya juga kita tuh nggak cuma buat kita hidup bareng, enggak gitu kan. Memang ada misinya, kita harus ajak dia ke yang lebih baik, udah gitu ada masanya kita pun harus dicoba gitu saat ya. Bagaimana hal itu gitu. Nah, itu setelah dia berhijab saat saya tuh seperti punya istri baru. Iya bener, maksudnya orang yang berbeda. Berbeda gitu kan. Sebuah sensasi yang berbeda gitu. Maksudnya, wih saya berhijab. Dia sampai berbulan-bulan itu saya ngerasa, saya ngeliatin aja gitu. Saya berhijab nih gitu. Kayak something yang gimana sih orang pengen udah dilakuin gitu. Jadi Masya Allah. kayak jatuh cinta lagi gitu ya. Kayak jatuh cinta lagi sebelumnya. Apa? Enggak. Kejap juga. Something new. Something. Kan ada orang kalau pernikahan monoton gitu.
bosen gitu-gitu aja. Jadi seperti diberikan sesuatu something new Masya yang Allah. merefresh hubungan kita, Zat. Gitu. Masya Allah. Itu menarik Mas. Ini gratisan loh ini. Gratisan gimana tuh Zat? Nah, ini gratisan dari Allah loh ini. Oh, Masya Karena gini kan, banyak orang yang tadi saling mencintai itu, tiba-tiba mereka bicara cinta tuh kayak sesuatu yang sudah tadi lah, kayak nelayan dapat ikan dari laut, udah dapat ikannya udah gitu kan, gitu kan. Lama-lama layu juga tuh tanaman nggak disiramin tuh, gitu kan. Cinta itu tambah usia apa segala macam. Padahal Nabi Muhammad kan, gitu kan, cinta tak kenal usia itu kan. Masya Allah. Iya. Nabi SAW dengan istrinya bicara tentang cinta, menunjukkan perhatiannya, kasih sayang segala macam, itu nggak kenal usia loh. Ya, sampai Nabi SAW, iya, itu luar biasa. Dan gimana enggak lah, wong istrinya itu sampai punya kenangan sampai menjelang Nabi wafat. Iya kan, kan Rasul kan karena istri yang paling dicintainya itu adalah Aisyah. Anda kan ketika beliau sakit kan beliau minta dirawat di rumah Aisyah. Nabi minta izin ke istri yang lain kan. Kata Nabi minta ngasih syarat, bisa nggak saya dirawat di rumah Aisyah. Istri lain memahami juga dan mengizinkan itu. Itu luar biasa. Begitu Nabi kan nanti meninggal di pangkuan Aisyah kan. Kan bayangin ya, sampai meninggal aja romantis gitu loh, Masya Allah. Iya. Gitu deh. Gini Mas saya, coba deh, mana yang lebih indah, meninggal di pangkuan istrinya atau meninggal di ICU dengan semua alat? Allah. Oh iya. Beda kan, beda banget kan. Dan itu lihat Mas, itu artinya ada upaya yang luar biasa. Dan Aisyah tuh punya kenangan gitu, karena waktu Nabi sudah menjelang meninggal itu kan Nabi itu senang sekali bersiwak ya, bersihin gigi, bersiwak tuh. Itu pas lagi masuk ke rumah Aisyah itu, saudara laki-lakinya Aisyah itu lagi bersiwak itu. Nabi ngeliati itu siwak tuh. Maka Aisyah tahu Nabi pengen siwaknya, dipotong dua tuh, siwaknya itu dipotong dua, terus dibersihkan, terus dikasih ke Nabi. Terus Aisyah gigit dulu, kemudian Nabi bersiwak dengan itu. Itu dikenang Mas, oleh Aisyah. Kenangannya adalah bahwa kenangan terakhir sebelum Rasul wafat itu adalah bertemunya air liurku dengan air liur beliau gitu. Itu ada kenangannya. Dikenang gitu kan, itu bekas digigit, digigit oleh Nabi SAW. Gini, yang saya bilang gratisan tadi itu kan. Allah memberikan momentum untuk ke Mas Ari itu. Kan umpamanya kalau Mas Ari mencintai istrinya yang dulu, yang pertama dulu kenal ya, di dunia antah berantah itu, ya kan? Itu kan jaga cinta yang untuk sekian lama itu nggak mudah, nggak mudah. Belum lagi kalau ada aral melintang menghalangi cinta kita itu nggak mudah. Allah berikan sebuah momentum itu namanya hijrah tadi itu. Jeger gitu, begitu istri jilbaban, Mas Ari kayak ini wanita baru yang saya kenal gitu. Ada cinta baru. Gratisan itu gratisan tuh. Mas Ari nggak perlu istilahnya, nggak perlu jagainnya ngasih hadiah, ngucapin apa, perhatian, kasih plastik gitu. Gitu. Dengan mementing jepit. Makanya menarik bahwa ini menarik tentang hijrah itu. Penting kita menjadikan dan memaknai hijrah sebagai cinta baru. Masya Allah. Cinta baru. Cinta baru itu namanya hijrah. Kadang-kadang udah lama itu orang tuh hambar, bosan. Itu perasaan itu kan Allah yang punya gitu kan? Itu dia. Kita dikasih bonus. Wah, gratisan itu. Gratisan itu. Benar kan? Waduh. Jadi berarti kita sekarang dengan Mas Yusuf nih. Ini juga nggak kalah. Tadi masalah ceritanya kayaknya menarik gitu. Benar ini. Kalau gimana kan? Soalnya istrinya beliau saya tahu juga orangnya termasuk yang apa? Kalau ini begini dong, ini begini sama juga gitu kan. Nah, apalagi Wisnu dulu kalau ngomongin ngegasan dia juga sih sebenarnya. Nah, gimana tuh dulu? Ya, kita dengerin nih kan. Ya, jadi sebenarnya ketika waktu itu mulainya sebelum nikah, Sat. Jadi sebelum nikah tuh udah mulai proses untuk belajar, Sat. Udah mulai tertarik untuk belajar terus. Nah, ketika belajar, lucu karena ini apa nih, Sat ya? Bukan cuma dulu, memang kan anak tuh pacaran sama istri kan. Terus ngobrol sama waktu itu sama Ustadz Fatih yang ngobrol kan, ngobrol. Ustadz, anak gimana ya posisi seperti ini? Ya, antum namanya apa? Pacaran, Ustadz. Terus gimana ya, Ustadz gitu? Ya nggak boleh kalau pacaran di dalam Islam, nggak ada gitu kan.
Jadi solusinya ya ditinggalkan atau nikahi gitu. Gitu Ustaz. Iya. Langsung waktu itu saya bilang sama istri, saya bilang kita kayaknya itu waktu pas istri lagi di London malah Ustaz. Jadi istri pernah short course di London. Terus lagi sana, aneh ngomong kayak gitu. Kayaknya nanti waktu kamu pulang kita jangan ketemu dulu ya, gitu kan? Kenapa? Ya nggak usah ketemu kali ya sebelum kita nikah. Saya bilang kayak gitu, Jadi kejadian akhirnya saya ngajak dia nikah memang kan. Nah, habis itu dia bilang, kamu kenapa kamu? Siapa ada cowok lain? Ada kayak gitu. Ya nggak usah ketemu dulu deh. Wah bilang, wah udah mulai aneh-aneh gitu kan. Maksudnya ini kenapa ya Wisnu ya? Benar-benar saya nggak mau ketemu saat sebelum maksudnya nikah baru ketemu gitu kan. Dan tapi memang ya namanya godaan ya. Tetap aja bisa ketemu gitu loh. Tetap aja bisa ketemu. Dan mulai belajar, awal belajar tuh memang sebelum nikah. Nah setelah nikah, saya itu ada niat jadi memperdalam ilmu lebih dalam lagi, Ustaz. Tapi memang faktor anak sih, Ustaz. Memang nggak bisa dipungkiri. Faktor anak. Karena waktu nikah sama Shiren kosong sebulan. Nah, alhamdulillah atas izin Allah, isi di bulan kedua. Wah, saya sujud syukur kan, karena memang saya menantikan anak banget kan, Ustaz. Tapi saya habis itu berpikir, waduh, anak saya ini harus punya bapak yang punya ilmu. Di situ langsung saya mencoba untuk belajar lebih dalam lagi. Memang faktor anak besar banget, karena saya nggak mau, karena kan saya baca yang kisah Umar, kan. Orang tua itu bisa durhaka juga. Pada anaknya ya, pada anaknya. Bukan cuma anak yang durhaka, bukan cuma anak. Ternyata orang tua juga bisa durhaka salah satunya karena nggak mengajarkan Al-Quran pada anaknya. Itu dalam buat saya, ya Allah. Jangan sampai saya jadi orang tua yang durhaka. Itu saya mencoba untuk belajar memang pelan-pelan. Tapi alhamdulillah ketika belajar makin dalam, mulai ada sedikit gesekan sama istri Zat. Di situ ketika belajar lebih dalam lagi, disitulah istri juga belum berhijab kan? Yeah. Ada satu poin yang menurut saya dalam banget ketika istri ngomong, saya nggak menikahi Teguh Wisnu yang seperti ini. Wah itu dalam buat saya Ustaz. Itu satu orang lain nih, bukan Teguh Wisnu ya. Iya, dibilang aku nggak nikah Teguh Wisnu yang kayak gini deh dulu. Tegurian kali ini. Ini lagi serius sih. Ini kalau lagi ada yang naik, tiba-tiba lagi pencatan lagi ke bawah. Tadi udah ini tuh, adegannya udah mau klimaks udah siap-siap ini ya. Ya Allah, kita lanjut nggak sih? Lanjut. Ya udah, akhirnya setelah itu. Tapi pas lagi ngomong gitu gimana perasaan tuh? Wah, deg juga. Karena apa? Sama saat anak waktu awal-awal juga sama kayak Mas Ari juga. Awal-awal waktu belum belajar. Tapi lebih ini lagi saat anak tuh memang benar-benar ini salah, ini nggak boleh, ini gini-gitu. Jadi langsung, apa sih kamu dikit-dikit nggak boleh? Kenapa sih? Memang nggak boleh, dalam Islam nggak boleh. Saya ngomongnya juga, apalagi karakternya juga karakter orang aja sebenarnya. Ngomong biasa dibilang marah gitu. Marah biasa, kalau marah ya biasa aja. Kamu coba marah, lo ini ngomong biasa, itu marah, ini nggak marah. Saya ketawa. Jadi ya gitulah ya. Cuman akhirnya ketemu sama seorang ustadz dan ustadz bilang, Ustadz ini kayaknya Ana sangat butuh masukan karena istri sampai ngomong kayak gini, kaget melihat Ana seperti ini. Lalu Ustadz cuma hanya mengeluarkan kata-kata seperti ini. Bang, antum berapa lama hijrah? Berapa lama belajar untuk berhijrah? Nggak sebentar sih, Ustadz. Ada setahun lebih, ada lah Ustadz, gitu kan. Nah, antum aja perlu tahunan kan untuk belajar lebih dalam lagi. Masa istri antum mengharapkan besok udah berhijrah? Nggak mungkin kan? Wah iya benar saja. Terus cobalah sikap lebih lembut. Nah ketika bersikap lebih lembut, waktu itu saya pulang, nggak tahu ya hari itu juga atau kapan, tapi dekat harinya saya langsung mengajak istri untuk mengajak istri yang memang dia suka banget traveling kan Ustaz. Karena langsung bilang, kamu mau kemana sayang? Langsung dia. Kenapa nih? Gitu kan? Kenapa nih? Kayak ketemunya nih. Langsung, kenapa nih? Gitu. Enggak, aku pengen ngajak kamu aja pergi. Saya emang nggak suka
jalan-jalan saat saya. Saya waktu itu pernah diajak ke Perancis sama istri. Saya bilang lagi di bis, bosan nih. Gitu. Emang gak suka traveling. Saya dulu emang otaknya kerja aja gitu. Nggak mau udah traveling tuh seminggu tuh kayaknya udah lama banget gitu kan. Makanya dia kaget gitu kan. Kamu kenapa gitu? Enggak, pengen ngajak kamu aja. Ngajak aku gitu. Kayaknya selama ini aku selalu deh. Jangan patahin lagi. Kamu tunggu istri yang beda lagi. Keluar kamu. Ini siapa lagi di dalamnya nih? Ini kayak sinetron jadi ya. Kamu siapa? Siapa lagi? Kemarin udah beda. Nih isinya siapa lagi? Aduh ya Allah. Ya udah akhirnya setelah ngajak itu dia yang ya udah serah gitu kan. Ya udah kamu mau kemana gitu. Ya serah kamu mau kemana gitu. Jadi yang masih yang kayak ya gitulah gitu kan. Cuman dalam hati nggak tahu ya saya anak tuh memang selalu berpikir laki-laki seorang pemimpin nggak boleh nih diginiin seorang sama istri gitu. Ada perasaan-perasaan gitu cuma harus tahan sabar ya Allah gitu kan. Oke, ingat kata-kata Ustadz bahwa harus lembut, harus penuh lembutan. Akhirnya udah, alhamdulillah mencoba untuk dengan kelembutan dan segala macam. Dan banyak ada beberapa kejadian yang Ustadz, ada beberapa kejadian sehingga membuat akhirnya Shiren menerima dan dia bilang ada satu poin sih memang ada beberapa kejadian dan akhirnya ada satu poin itu dia ngomong, kamu sekarang berubah ya? Berubah lagi ya? Berapa kali berubah? Berapa kali berubah? Udah berapa kali nih? Udah jadi Power Rangers ini. Cuman ya intinya waktu di situ dia bilang kamu udah berubah sekarang, kamu lebih lembut sama aku dan bla 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 segala macam. Cuman nggak sampai di situ. Adalah ketika dia dia akhirnya berhijab, alhamdulillah atas izin Allah berhijab. Nah sebenarnya poin hijrahnya nggak terlalu banyak ingin saya sampaikan, tapi ada poin yang ketika istri melihat saya ini hanya berhijrah, tapi kok nggak ada sama istri itu kok nggak romantis, kok nggak gimana gitu San. Karena waktu itu saya punya pemikiran kalau misalnya sama istri ya nafkahi lahir dan batin udah cukup dan nggak menyakiti istri udah cukup kan. Menurut saya kayak gitu. Dan ternyata alhamdulillah makanya pentingnya ilmu ya, mulianya ilmu itu ya Masya Allah. Ketika saya belajar dan saya lihat ada satu kajian dan di situ disampaikan bahwa Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling romantis. Senang ya Allah. Selama ini coba untuk ngikutin Rasulullah, coba tumbuhin jenggot gitu kan. Itu ada hal yang sangat dekat sama saya itu istri saya nggak bisa saya lakuin yaitu romantis kepada istri. Dan pada saat itu saya langsung datang ke istri dan saya sampaikan, saya minta maaf dan jujur saya waktu itu nangisnya tuh benar. Saya bilang, aduh aku minta maaf selama ini aku kira bla 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 segala macam. Cuman poinnya adalah maafin aku ya, aku nggak romantis sama kamu gitu. Dan istri cuma bilang, iya saya nggak apa-apa. Aku cuma butuh perhatian kamu. Aduh, itu kayak berarti gue perhatian selama ini gitu kan. Ya udah akhirnya ternyata Masya Allah. Maksudnya ini kita kan ngomong hijrah antara hijrah dan cinta. Gitu. Maksudnya, nah cinta ini ternyata ketika kita belajar, kita semakin cinta sama istri kita. Ada beberapa ilmu-ilmu yang membuat saya pikir, wah ya Allah Islam tuh memang ya, Islam lengkap. Semua kita diajarin di sini. Buat apa cari ilmu yang lain, ini udah lengkap semuanya gitu loh. Betul. Sampai ilmu kepada sama istri, pernikahan itu udah ada semua. Contohnya udah ada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana Nabi Muhammad begitu romantis pada istrinya. Naik ke unta aja disuruh udah injek pahanya untuk naik gitu kan. Saya buka pintu pada istri aja ke mobil aja gengsi dulu Zat. Gitu ya. Oh diledekin teman-teman. Babunya. Gak laki-laki ya? Iya gak laki-laki lalu babunya gitu. Akhirnya itu terpatahkan ketika tahu romantisnya seorang Rasulullah SAW. Berhenti. Itu benar nggak saya menghentikan pasukan perang hanya untuk mencarikan kalung? Oh iya. Menghentikan perang Ji. Bukan menghentikan perang, menghentikan pasukan perang. Berhenti dulu cari kalung istri. Saya disuruh berhenti lagi naik mobil. Istri bilang, yang mbak, oh enak. Udah macet udah. Suruh jadi apa? Ini bukan lagi mau perang. Itu laki-laki kali ya? Laki-laki. Suruh berhenti untuk beli bapau. Nggak mau. Kenapa? Macet. Ini pasukan perang diberhentiin. Cari kalungnya jatuh. Ya Allah, itu benar-benar dalam buat saya. Karena saya mencoba untuk romantis. Walaupun nggak istiqomah kadang-kadang, Ustaz ya. Nggak romantis terus, tiba-tiba
Futur lagi untuk masalah romantis ini gitu, futur lagi, istri bilang lagi. Itu ada pelajaran mahal loh. Apa tuh, Ustaz? Yang berhentikan pasukan tuh. Gimana tuh, boleh, Ustaz? Enggak, ini saya tambahin dikit ini karena pelajarannya mahal banget tentang cinta itu ya. Itu kan memang ini ya. Pasukan diberhentikan Nabi. Iya. Tadinya sebenarnya mau segera berangkat, Aisyah ngeluh kalungnya hilang. Coba pikirin tuh. Itu kan mau perang tuh. Ngapain juga dia pakai kalung lah, berhias lah. Pesannya apa buat kita tuh? Tentang wanita itu kan. Malah dalam riwayat, ada salah satu perjalanan Aisyah yang kalung hilang itu kalung Aisyah minjem dari Asma, dari saudarinya. Jadi sampai harus minjem kalung untuk berhias, mau menemani suaminya, bukan mau jalan-jalan, mau perang. Demi untuk bikin suaminya terlihat indah di mata. Makanya gitu tuh, Mas. Ini kita laki-laki perlu belajar tuh. Walaupun suaminya niatnya jihad, Mas. Suaminya lagi tugas kemana? Lagi kerja ke luar negeri. Kalau istri diajak, buat istri itu jalan-jalan. Ya Allah. Karena suami mau jihad, mau perang loh, mau perang bukan mau jalan-jalan. Tapi bagaikan jalan-jalan. Iya, buat wanita mah pinjam, kalau perlu pinjam kalung ya kan. Jadi udah pinjam kalung, kan suami gue menang kok. Gitu. Banyak nggak sih? Ya Rasulullah gitu kan. Jadi pasti menang nih kayaknya. Nah, yang mahal Mas, yang saya harus belajar, kita semua harus belajar itu adalah bagaimana Nabi itu sangat memahami hati wanita. Dan jadi bukan cuma anak-anak bucin hari ini yang ngomongin tentang Nabi itu ahli sekali. Coba tadi contohnya, sampai Nabi harus, yaudah pasukan jangan bergerak dulu, cari dulu kalungnya Aisyah. Bayangin loh, dia berusaha sekuat tenaga untuk sampai pakai kalung, terus sekarang kalungnya jatuh hilang. Itu penting ininya. Berarti kan penting banget. Buat Nabi nggak penting, buat pasukan apalagi ya kan. Makanya waktu nunggu nyari kalung tuh, Nabi ketiduran. Itu kisah lengkap itu. Nabi ketiduran. Tidur di pangkuan Aisyah tuh. Mungkin lelah kali itu tidur pangkuan Aisyah. Abu Bakar bapaknya Aisyah kan datang. Karena lihat Rasul lagi tidur tuh nggak berani ngomong keras. Cuma ini di apa tuh bagian belakang Aisyah itu ditusuk bapaknya. Gara-gara kamu nih. Pasukan penting. Jadi berarti dia memanjakan istrinya banget Rasulullah. Iya, coba bayangkan gitu ya. Harus belajar gitu. Tentang cinta harus belajar Mas gitu. Jadi sampai sang ayah sendiri kan nggak nyaman itu. Ini pasukan besar ini gara-gara kamu. Cuma urusan kalung gitu. Waduh. Itu kan saking memang Abu Bakar tahu persis Nabi itu begitu perhatian pada istrinya kan. Iya. Tadi tuh namanya emang harus belajar. Kita harus belajar semua nih kaum laki-laki untuk masalah perhatian. Karena kadang-kadang gitu kan, kadang-kadang urusan buat laki-laki sepele banget lah gitu. Iya. Bakpo contohnya. Itu. Ini pasukan perang berhenti. Ini gara-gara macet-macet. Tapi andai istri-istri ini dengar cerita ini, itu tambah Iya. sama Rasulullah tambah gimana gitu. Makanya tadi anak bilang gini, maksudnya gini, ketika futur yang nggak istiqomah kan romantisnya Ustaz. Ya kan nggak istiqomah nih. Tiba-tiba yang kamu nggak mau nonton lagi itu kajian yang romantis itu. Udah mulai gitu. Soalnya udah nggak romantis. Jadi ada namanya futur romantis. Ini yang pernah kejadian itu yang nggak penting bagi kita, tapi penting buat dia. Oh sangat. Contohnya mau pengajian baju nge-matching aja nggak jadi jalan. Makanya saya, oke matchingin dulu, saya tungguin gitu kan. Itu berarti penting, soalnya penting. Iya. Buat kita mungkin nggak penting, buat istri penting. Tapi belajar penting juga. Nanti mau tak sampein juga nih sama Shiren. Apa tadi yang kemanapun suami ajak itu jalan-jalan. Jalan-jalan. Bahasanya yang makan bakso yuk. Itu jalan-jalan. Oh, iya. Gitu Ustaz ya? Jalan-jalan. Masya Allah. Ini perang loh sih. Antum nih, antum kan nggak seneng jalan-jalan tuh. Iya Ustaz. Ya kan kemana-kemana kan kerja. Kalau istri ikut itu buat istri mah jalan-jalan. Nanti mau serius kerja sampai mikir gitu kan. Berarti sama kayak anak saja. Gimana tuh anak? Anak juga kalau kita ajak kita kerja di mana dia jalan-jalan. Oh. Itu makanya itu Islam tuh sampai ngajari tentang bagaimana kan memahami hati. Memahami. Itu kan nggak mudah ya. Nggak mudah gitu. Jadi makanya itu luar biasa dan tadi contohnya banyak urusan makanan tuh. Makanan kadang-kadang buat laki-laki kayak kita ini kan sepele kali nggak ada dibeli aja situ beli. Udah nanti
online aja ntar. Lah gitu kan. Tapi dapat hikmah juga. Besok kalau istri pergi sama kita, kalau pakai kalung yang gede, jadi jatuh ketahuan. Blenteng lah ini. Jadi kita nggak perlu berhenti apa-apa. Wah ini jatuh nih. Itu kalau mau jam dinding. Ya, makanya. Masya Allah. Tapi Masya Allah, maksudnya pentingnya sebuah ilmu tuh sampai kita tuh sama istri tuh jadi saling memahami satu sama lain. Zat. Apalagi terutama Zat, yang itu yang nggak bisa dipungkiri adalah jadi tahu hak dan kewajiban suami dan istri gitu. Itu sangat penting ya Zat ya. Karena selama ini kan saya sama istri kan waktu belum belajar Zat, itu argumen masing-masing gitu. Wah gini yang benar, wah kamu coba bayangin masa kayak gini. Jadi kita argumentasi masing-masing gitu. Setelah kita tahu, kan udah ada, ini udah diajarin semua kok. Nanti ini berarti ngeliat, oh iya salah aku ya. Oh iya. Jadi iya banyak itu tadi kan banyak laki-laki itu menggunakan kata kan aku pemimpinnya. Iya. nah, itu satu. Ya dan kata itu nggak pernah berhasil. Iya benar. Kata itu kalau keluar dari laki-laki ke perempuan ke istrinya, saya kok melihat itu sering gagal untuk dia memasukkan atau meyakinkan istrinya. Karena justru menurut saya laki-laki sebagai pemimpin yang baik, jadi pemimpin yang baik itu justru tidak pernah mengeluarkan kalimat itu. Oh iya. Tetapi istri bisa merasakan secara tindakan bahwa engkau memang pemimpin yang baik. Kawam Ustaz ya. Kawam itu. Nah, belajar juga. Jadi nggak perlu bilang aku kan pemimpin, nggak perlu gitu. Jadi butuh pengakuan gitu karena nggak dianggap. Karena seorang pemimpin tidak mau mendeklar kalau dia seorang pemimpin gitu. Dia maksudnya ya memang kamu pemimpin aku kalau gitu kan. Udah nurut aja maksudnya kan. Iya. Tapi kalau kayak kita keteladanan ya berarti ya, keteladanan gitu. Kayak kita nih apalagi istri juga bekerja kan dulu kan. Iya. Istri juga bekerja. Ketika dia bilang misalnya aku pemimpinnya, so what gitu. Bisa dari kerja sendiri. Iya. Saya alhamdulillah saat istri saya juga pinter nyari duit juga saat. Sama. Jadi uang saya umpetin di mana aja tahu. Kita nyari duit teman-teman. Gitu. Jadi memang ini kata ini nggak bisa jadi kartu truf. Iya benar. Iya. Enggak maksudnya apalagi ya kita nggak bisa pungkiri saat istri-istri kita ini kan maksudnya memang dulu sebelum nikah juga bisa ada income sendiri Zat. Iya kan. Jadi ya waktu nikah juga ini juga Zat, ini juga mungkin jadi mungkin bisa kita bahas sedikit waktu saya tuh dulu beberapa kali ada masalah ketika istri masih syuting Zat. Ketika syuting sinetron itu kan pulang jam 11 malam. Jam ya itu kan saya yang gendong, kadang-kadang saya gendong Adam masih kecil kan. Kamu pulang, kamu ini anak kamu gimana nang biasanya gitu. Cuman kan jadi ya kan aku syuting gitu lah Zat ya. Nah cuman poinnya adalah yang tadi itu Zat, karena kita nggak ada ilmunya jadi kan ya ada kan menang-menangan gitu loh. Cuman tanpa harus ini ketika Syiran mencoba untuk mulai belajar lagi, Syiran tanpa saya suruh berhenti sendiri Zat. Jadi mirip juga ya kayak gue ya, mau pengen minta berhenti sendiri gitu. Iya berhenti. Maksudnya bukan berhenti pokoknya sinetron ya. Karena dia tahu bahwa waktu itu berharga banget. Apalagi anak kan peran ibu ya Zat. Peran ibu tuh begitu penting gitu loh. Yang harusnya cari nafkah kan aneh. Yang keluar cari nafkah untuk keluarga, istri ya didik anak. Berarti sama tuh ya. Agak mirip ya di mana keputusan itu datang sendiri gitu kan. Itu makanya tadi kan laki-laki yang harus mengeluarkan kalimat aku nih pemimpin, itu pemimpin gagal. Iya. Iya. Ternyata perempuan juga gitu. Begitu kamu urus anak dong. Jangan sibuk bekerja gitu kan. Itu juga ternyata gagal juga kan. Jadi ibu. Bahkan tidak pernah nyuruh, malah aku berhenti kerja deh. Iya. Itu ternyata bahan bakar dia untuk berani memutuskan itu. Ketemu dua kata kunci tadi. Perhatian dan doa tadi itu. Masya Allah. Doa, iya benar. Doa juga benar. Perhatian dan doa itu. Iya, Masya Allah ya. Benar berhenti kerja nggak kita suruh. Iya. Berhenti pas kita minta-minta nggak mau, pas kita. Sama hijab juga gitu. Saya nggak maksain Zat. Bukan bilang kamu awal-awal memang yang tadi saya bilang hijab nggak boleh, ini dosa segala macam. Malah nggak masuk kan? Nggak masuk. Nggak berhasil kan? Saya diam aja. Saya cuma bilang kalau misalnya dia pakai apa namanya kalau sholat mukena. Ya Allah, istriku cantik banget ya.
Saya cuma bilang kayak gitu aja, dan setiap foto saya nggak pernah upload kalau dia nggak pakai ini hijab gitu kan. Tapi ketika pakai kerudung mukena sholat, saya upload. Maksudnya saya tunjukin kalau gitu pelan-pelan. Dan saya bilang, maksudnya saya puji Shiren gitu. Kalau mungkin saya bilang kalau pakai mukena cantik banget ya, masya Allah gitu. Kamu kenapa sih kalau tiap aku pakai mukena doang yang dibilang cantik gitu? Enggak, emang sama cantik kalau kayak gitu. Cuma lama-lama akhirnya tanpa saya suruh, masya Allah ya, semua ada jalannya, semua jalannya. Sempat sakit saat istri saya tuh, sakitnya tuh bener-bener sampai masuk rumah sakit kan, masuk rumah sakit. Terus semua tuh diatur, ketemu sama Oki Stenaderi, ketemu ngobrol sama Oki, bla bla bla. Dan dia ada keinget satu hal saat waktu Shiren sholat ngaji gitu. Cuman ada saya cuma bukan nyentil, saya cuma ngomong, kamu masya Allah ya sholatnya ini nggak pernah tinggal, kamu juga ngaji, berbakti sama orang tua. Tapi kebayang nggak sih sayang kalau misalnya ketika kamu meninggal ada satu kewajiban yang belum kamu lakuin, nutup aurat gitu. Tapi nggak yang gini-gini, cuman iya ya sayangnya, iya. Cuma gitu aja, nggak yang makanya kamu berhijab belum, nggak kayak gitu. Cuman ngobrol santai lah gitu kan. Karena dia tahu kalau nggak berhijab itu dosa, nggak nutup aurat itu dosa. Dia tahu itu gitu loh. Dan Anda yakin juga, kita juga tahu kan itu. Kan itu lebih ketarikan dari pergaulan dan pekerjaan kan. Dia tahu itu. Cuman dia cuma ngobrol itu, dan waktu dia lagi sakit itu terngiang-ngiang kata dia. Ya Allah. Karena dia ngerasa ini sakit kayak apa? Aku sama mirip-mirip ya. Ada punya kisah sama sih nih. Mirip-mirip ya. Dia ngerasa malah mau mati saat. Dia mau mati ya. Karena waktu itu lagi sakit, benar-benar sakit. Waktu itu gitu. Dan di situ dia terbilang, aku terngiang-ngiang kata-kata kamu waktu kita diskusi waktu itu. Nah itu Mas. Itulah kenapa ya. Dialog ada dialog. Iya, dialog, nasihat. Terutama kalau dari suami ke istri ya. Itu kan sesuatu yang memang sampaikan aja terus. Karena kita tidak tahu dari 10 kalimat umpamanya, kita tidak tahu kalimat mana yang menghadirkan hidayah. Iya. Kayak doa berarti Ustaz ya? Iya, jangan pernah berhenti memang. Karena ternyata dari semua obrolan itu ternyata detik waktu diobrolkan dia nggak bekerja tuh. Tapi Allah kasih dia momentum yang ternyata itu bekerja. Itu hikmah semua. Hikmah semua itu. Berarti penting dialog tuh penting banget ya Ustaz ya? Dialog suami istri itu sangat. Nabi itu orang yang sangat rajin dialog sama istrinya. Ini ada satu rahasia menarik nih dari Nabi SAW. Di antaranya adalah untuk merawat cinta. Untuk merawat cinta itu dalam Islam ya, sebenarnya begadang malam itu nggak boleh. Iya. Ya kan? Iya. Berhenti begadang mungkin. Iya, berhenti begadang ya kan. Iya, gimana tuh? Ini baru nih. Iya, ini begadang malam itu sebenarnya Islam nggak boleh. Waktu itu gini, Aisyah radhiyallahu anha istri Nabi itu kan punya beberapa orang ponakan, ya kan? Dan Aisyah dekat sekali. Suatu hari itu salah satu ponakannya ini nginep di rumah Aisyah, bawa temannya, kemudian habis sholat Isya tuh ngobrol. Habis sholat Isya di masjid, ngobrol gitu. Aisyah negur, dia berkata begini radhiyallahu anha, beliau mengatakan, tidak begini cara Nabi menghabiskan malam. Nabi itu tidak suka tidur sebelum Isya dan tidak suka begadang melek setelah Isya. Langsung tidur. Itu kalimat Rasul tuh. Nah, tapi ada yang menarik Mas. Jadi secara umum konsep begadang dalam Islam itu nggak ada. Ya. Tapi ternyata ada begadang yang itu dibolehkan. Yang menarik adalah lihat ya. Ada 3 hal tuh. Yang 2 hal itu, masya Allah kita akan bilang, oh ya jelas lah kalau itu pasti penting harus begadang. Satu kalau ada urusan umat, maunya ada urusan umat yang harus segera dibicarakan, apalagi harus segera putus malam ini kan mau nggak mau. Yang kedua namanya bab as-samar fil fiqh, bab begadang malam untuk ilmu. Oh masya Allah. Nah, ini lagi ngaji. Kita ngaji kan? Iya. Bab begadang malam untuk ilmu. Oke kan jelas ya, 1 untuk keumatan, 2 untuk ilmu. Yang menarik yang ketiga, kita nggak duga itu bagaimana cara Islam menjaga, memelihara dan merawat cinta suami istri. Bab as-samar bainaz zaujain, bab begadang malam antara suami istri. Itu hadisnya adalah ngobrolnya Nabi dengan Aisyah.
Masya Allah. Di mana Aisyah bercerita panjang tentang jenis-jenis suami, gitu ya. Para istri-istri kumpul pada ngomongin suami masing-masing, ceritanya panjang, Nabi dengerin, nggak disela sama sekali. Masya Allah. Wah, kita harus belajar banyak sama Nabi lah tentang cinta. Kita juga dengar sih sebenarnya, tapi tidur ya. Kalau udah malam, Kalau nggak salah 25.000 kata per hari kan. Bayangin, kalau stoknya seharian lagi diem, nanti kan sini bakal panjang. menjelang tidur ya. Bisa tiduran tuh. Waduh, benar juga ya. Itu Masya Allah berarti. Iya. Berarti benar dengar Ustaz ya? Enggak, maksudnya dengar aja dulu. Nabi nggak memutus sama sekali. Dengarkan Nabi rasa sama gitu. Dan yang menarik tadi, Pak, begadang malam itu yang sebenarnya dalam Islam tidak diizinkan, ternyata yang diizinkan itu diantaranya adalah begadang malamnya antara suami istri. Ya. Tadi demi merawat cinta itu. Berarti salah satu poin Demi merawat cinta itu adalah dialog yang ngobrol malam. Ngobrol malam itu. Ngobrol malam. Oke. Ngobrol malam. Kasihan ya masih jomblo, baru 2 poin doang bukan Baru 2 poin ya. Begadang ya. Bisa ngobrol Nanti sama kita- bantal. Iya. Oh jadi begadang itu nggak boleh, bahkan untuk suami istri jadi berpahala malah. Ih, jelas. Dia gara-gara satu ngomong langsung, waduh harus sering-sering ngobrol nih sama istri nih. Iya. Gitu kan? Dia Jangan masuk kamar. Ini kalau malam ngobrol bahasa Korea Ji. Kalau saya lagi nonton drakor. Harus ya, baca dong. Yang kita alami ini ada hikmah di baliknya, itu kan kita ngerasanya mungkin bagian dari perjalanan kita ngelewatin itu. Ternyata ada hikmah-hikmah di balik itu yang baru kita dengar itu Ustaz ya. Iya. Ternyata ada nilai ini, pernah ada kejadian ini. Dan ternyata baru tahu kalau sama antum tuh ada sedikit kemiripan gitu ya. Iya, Ada. banyak miripnya tuh ternyata. Banyak tadi miripnya. ini. Masya Allah. Aduh, Masya Allah. Jazakallah khair. Indah, Ustaz. indah, barakallahu Masya fikum. Allah. Barakallahu fiik. Kemudian ini ya, Allah jaga cinta-cinta kita ini kan. Amin, Ya kan? Itu supaya dia terus bermekaran. Amin. Dia Suatu saat kayak perlu sama istri-istri nih kita. Sama istri maksudnya. Sama istri-istri itu akan masuk istri kecil. Iya. Maksudnya berjalan. Iya. Timbang tidur sama keset tadi ya. Keset sama kucing Ustaz. Bukan sama keset ya. Khairan insyaallah, luar Sehat, biasa ya. insyaallah. Barakallahu fikum. Jazakallahu khair. Tadi langsung. Ya, terima kasih Ustaz. Iya, Ustaz mungkin yang akan menutup dengan doa dari Ustaz Iya. untuk kita dan juga Oh kepada gitu. yang menyaksikan acara ini kan. Iya. Ya doa untuk kita biar sama-sama bisa Ya. doa-doa apa yang paling pantas untuk kita bisa menjaga. Walaupun begini tetap Masya Allah. setelah hijrah atau juga mungkin sama-sama mendekat ke jalan Allah, cobaan juga nggak berhenti Ustaz ya kan, tetap jalan terus cobaan mah. Iya. Gitu. Iya, Bagaimana kita saling menguatkan gitu. Insya Allah. Ada, kita tutup dengan doa ya, karena ada doa itu yang ternyata diajarkan untuk kita minta cintanya Allah, Masya Allah. dan kemudian kita minta cintanya siapapun yang mencintai Allah, termasuk pasangan kita, anak-anak kita. Itu kalau kita minta cintanya, kalau mereka mencintai Allah, kita minta cintanya, dan mencintai apapun amal yang bisa membuat kita cinta sama Allah. Kita harus minta itu, gitu ya. Dan kita minta supaya hati kita yang berbolak-balik itu diteguhkan di atas cinta Allah, di atas agama ini. Ya, itu dengan doa itu ya. Allahumma shalli wa sallim barik ala nabiyina Muhammad alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka wa nashhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma rzuqna hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubbal amali alladhi yuqarribuni ila hubbik. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ila ta'atik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina. Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan kafaratul majelis, Mas. Baik, Ya. insyaallah. Subhanakallahumma wa Subhanakallahumma wa bihamdik. bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Baik. Masya Allah.